aku sama Omara sadar betul relationship yang ada di sosial media itu hanya 5%-nya dari relationship asli. Karena itu yang kita lakukan. Relationship orang lain di sosmed atau apa, kita gak pernah tiba-tiba ngiler gitu loh. Malah yang bikin kita terharu dan berdoa semoga kita bisa kayak gitu kalau klipnya itu kakek-kakek sama nenek-nenek masih tuntunan. Semoga kita kayak gitu ya. Tapi kita gak pernah tahu di masa mudanya berapa kali mereka saling memaafkan, berapa kali mereka hampir pisah. Gak apa-apa juga kalau lo punya pasangan tuh yang beda sama lo, karena kadang kita gak perlu sama, tapi kadang di hal-hal yang beda itu kita udah bisa kayak it's okay, opini kamu itu aku respect. Ya udah, bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan dua pandangan yang berbeda. Perjalanan kamu dari yang tadinya people pleaser terus sekarang udah mulai bisa punya safe space kamu sendiri tuh apa aja sih yang kamu lakukan? Jangan sampai kita punya standar yang standarnya itu disetir sama standar orang lain. Keringat yang kita keluarkan, energi dan semuanya aku yang tahu. Aku dong yang harusnya bisa menentukan result apa yang terbaik untuk diriku gitu. Dan nikmatin hidup itu gak harus dibarengi dengan sesuatu yang mahal atau sesuatu yang mewah gitu. Hal-hal kecil yang selama ini hilang, kayak yang biasanya aku bangun pagi langsung mandi langsung ke kantor, sekedar kita ubah aja rutinnya. Bangun pagi, bengong dulu, bikin kopi sendiri, masak sarapan. Beda kan sama bangun. Apalagi kalau udah punya suami. Weh, tolong didoakan ya. Amin, Morning ya rutin Allah. lo akan lebih mantap. Bisa didesain sendiri lah pokoknya. Yang biasanya barang pertama yang lu pegang adalah handphone, sekarang beda lagi. Oh, beda ya. Ya TTA ya, Kopi, ya TTA. gelas Sarapan kopi, buat sarapan suami. Gitu. Bener. Aku tuh bisa dapat Omara di saat aku lagi nggak mikirin kriteria apapun gitu. Nice. Dan Omara justru punya sesuatu yang selama ini aku nggak sangka-sangka penting gitu. Apa tuh? Pernah gak sih kita ada di momen yang sebenarnya baik-baik aja, hidup lagi tenang, gak ada masalah besar, bahkan mungkin kita lagi bahagia. Tapi anehnya justru di situ kita mulai merasa gak nyaman. Kayak ini beneran boleh gak ya gue ngerasain gini? Atau tiba-tiba muncul rasa bersalah. Seolah-olah menikmati hidup itu adalah sesuatu yang egois. Lu ngapa ngangguk-ngangguk berdua? Menghayati. Bener juga ya, udah. Baru mulai udah penuh refleksi. Peripheral visual gue kayak berdua. Biar konteksnya mana masuk mirip lagi berdua. Oke. Di sisi lain kita hidup di dunia yang orang-orang berlomba untuk terlihat bahagia, terlihat sukses, terlihat jadi seseorang. Tapi jarang banget kita berhenti dan nanya, kita ini sebenarnya lagi menjalani hidup atau cuma menampilkan hidup? Kenapa ya sesuatu yang harusnya paling natural, which is menikmati hidup, justru jadi sesuatu yang terasa asing? Kenapa kita lebih takut gagal daripada hidup tanpa makna? Apakah mungkin diam-diam kita semua punya sedikit rasa takut untuk benar-benar menikmati hidup? Hari ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang mungkin gak pernah kita sadari, tapi diam-diam kita rasakan. The fear of enjoying life. So di episode ini kita akan ngobrolin bareng Prilly Latukonsina. Welcome. Hai, akhirnya kita Satu frame. Sebenarnya ngobrol bareng sih udah sering. Iya benar. Gak direkam tapi. Iya. Jadi nanti udah bisa nih yang bilang-bilang katanya gue mirip sama Prilly. Coba nih beneran nih ya lo lihat ya nih. Beneran sama gak nih? Oke. Seru Sama banget, tahu seru. senyumnya. Banyak yang bilang mirip. Soalnya kita kalau ketawa tuh matanya hilang gitu kan. Iya, Kayak gitu. terlalu bahagia dan cheerful ya. Iya. Alhamdulillah. Nikmatin aja. Alright, so sebelum mulai, by the way thank you sudah Iya menyempatkan dong. waktunya gitu. Sebelum kita ngobrol, enaknya gini nih, kita baru ada satu segmen namanya Ranum Kompas Check. Yes. Gitu. Jadi biar sambil berefleksi. Jadi kayak kenapa gue bisa ngambil keputusan kayak gini? Kenapa gue bisa nge-state Iya. idea yang kayak gini? Itu sebenarnya ada motivasi di belakangnya. Nah kemarin kan kamu udah ngambil Udah Ranum Kompas ngambil. Check. Oke, gimana impresi kamu pertama kali? Itu ngerjainnya aku kira kan kayak aku udah pernah lah ikut-ikut tes kayak MBTI gitu-gitu. Pas ikut tes itu karena itu kan kita harus memilih kalimat ya. Iya. Dan kalimat itu punya makna gitu. Kayak misalnya mengikuti tradisi keluarga atau memutuskan keputusan yang menurut kamu penting kayak gitu-gitu kan. Dan akhirnya pas ngerjain Ranum Kompas itu kita jadi nge-reflect keputusan-keputusan kita di hidup kita gitu kayak
gue yang mana ya, jadinya gitu kan. Terus akhirnya dipindahin ke atas, yang paling bawah yang mana. Terus kayak oke. Pas keluar hasilnya terus baca masing-masing itu artinya apa, akhirnya jadi kayak berefleksi, iya lagi ternyata gue gini ya, yang sebenarnya itu nggak terlalu kita sadarin dan bahkan nggak terlalu kita omongin banget kan. Nah jadi pas ngisi Ranum Kompas itu langsung kayak ngerti sih. Terus pas hasilnya aku bilang sama Omara, tahu gak hasil Ranum Kompas aku apa? Ini. Terus dia ketawa. Of course. Gue kebayang lagi mukanya Omara. Terus dia, dah. Dia gitu. Dia udah ngisi. Kita udah ngasih belum sih? Oh nanti kita kasih. Iya, belum coba ya. Biar tahu dia apa. Oke. Ternyata Nah, hasilnya itu kan yang kemarin ada. Jadi ada self direction, achievement, sama yang gua nggak sangka adalah power. Masa sih nggak sangka? Iya. Kok Umara kayak dia gitu. Ya mungkin dia lebih dekat dari kamu kan. Power kan bisa dibilang kayak cenderung mau mendominasi yang lainnya gitu. Tapi memang yang nempel, yang bisa nongkrong sama kita nih, gue, Anes, Bilal, gitu sebenarnya self direction sama achievement. Emang orang-orang yang kayak pengen achieve dan nggak mau diatur-atur gitu. Ini orang-orang susah diatur semua nih di sini. Gitu. Nah terus pas ada powernya, soalnya pas gue dengerin lo di Suara Berkelas, itu tuh kayak gini. Ini kayaknya anaknya benevolence banget. Benevolence tuh consider other peoples. Iya. Gitu. Bukan consider other peoples. Ya kayak lebih mentingin orang terdekat. Iya, mikirin pendapat orang lain apa gitu kan. Itu aku 2025 sih mungkin. Iya gitu ya. Iya, jadi aku ngerasa gila kalau ngisi Ranum Kompas ini tahun lalu Beda. udah pasti power di paling bawah. Gitu. Karena dulu itu apa yang aku ingin lakukan pasti harus mikirin orang lain dulu. Ini menarik karena value itu cukup rooted. Jadi kalau personality kayak MBTI gitu, dia bisa setiap tahun mungkin Berubah, ganti-ganti karena preferensi. Gue kadang-kadang introvert, kadang-kadang extrovert, kadang-kadang thinking, feeling. Value itu cukup akar. Dan kalau berubah itu biasanya karena ada hal-hal yang signifikan. Misalnya, contohnya misalnya orang tua meninggal atau kita bangkrut atau segala macam. Boleh tahu gak itu shiftingnya dari 2005-2006 ada shifting apa sih? Shiftingnya itu jadi di 2025 itu aku berefleksi lah gitu. Kayak aku tuh mau mengarahkan diri aku tuh kemana sih? Hidup tuh mau apa gitu. Apa aja yang bikin aku happy, apa aja yang value-nya itu long term, apa aja yang short term. Jadi mulai memikirkan lah, karena mungkin di 2026 ini aku kepala 3. Jadi kayak yuk jangan terlalu buat salah lagi yuk di kepala 3 ini. Kita jadikan 10 tahun 20 masa-masa 20 ini pelajaran gitu. Lalu ada satu yang emang ini adalah kecenderungan aku dan selalu aku mendapatkan nasihat karena ini. Aku itu people pleaser dan susah bilang enggak. Dan itu jadi masalah banget karena aku sering melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak ngebuat aku happy, tapi gimana dong, nggak enak nolaknya gitu ya, tapi gimana dong udah terlanjur, selalu kayak gitu. Jadi ada momen dimana aku tuh mengerjakan sesuatu yang aku nggak suka dan ternyata itu toksik buat diri aku sendiri gitu. Nah triggernya adalah jujur ketika aku sering main sama teman-temanku, jadi banyak ngobrol sama mereka. Akhirnya mereka, lo sih gini, mulai memberikan apa ya pendapat mereka soal aku. Pacaran sama Omara, yang dimana dia tuh orangnya ya kalau itu bukan nilai gue, itu bukan value gue, this is me. Gue nggak mau nyenengin orang lain tapi gue menderita gitu. Dia lebih bisa lah bilang enggak daripada aku. Terus akhirnya aku merefleksi banyak banget ya keputusan-keputusan dalam hidup aku, mulai dari personal sampai pekerjaan yang aku lakukan itu karena memikirkan pendapat orang lain, memikirkan kesejahteraan orang lain, tapi aku jahat sama diriku sendiri gitu, nggak mikirin kesejahteraanku, nggak mikirin mental aku gitu, nggak mikirin apa yang aku suka dan apa yang mau aku capai. Nah kalau gitu aku nggak akan pernah bisa dong hidup sesuai dengan apa yang aku mau. Shifting lah aku di awal 2026 ini. Yang aku rasa nggak buat aku ya aku say no gitu. Bahkan hal-hal kecil. Sampai kadang kalau abis bilang enggak, aku capture, aku kasih ke Omara. Kamu bangga gak aku bisa bilang enggak? I understand lagi how you feel. Terus kata dia, bangga banget gitu dong gitu. Sesimpel kayak besok lo mau gini gak? Aduh nggak bisa. Terus gitu dong, karena kalau enggak kamu lakuin tuh pasti besok gitu. Nah ternyata hal-hal kecil itu sangat-sangat
mempengaruhi ketenangan batin. Kayak di saat kita mau memutuskan sesuatu itu mikirin diri kita dulu, hidup tuh enak ya, dan ternyata nggak apa-apa. Maksudnya nggak tiba-tiba orang sekitar aku jadi menderita juga, enggak. Kita kan manusiawi juga ya, mau memutuskan sesuatu juga nggak yang merugikan orang lain juga. Tapi lebih baik ke diri kita tuh ternyata ngaruh banget sih. Makanya pas jawab itu, memutuskan keputusan yang untuk dirimu sendiri gitu ya. Terus di bawahnya ada yang penting apa sih orang sekitar itu harmonis, aman, gitu, harmonis. Itu di bawah kan jadinya, karena aku karena kalau diri aku sendiri ngerasa aman, sekitarku harmonis juga. Ya. Kalau diriku tuh ngerasa bahagia, sekitarku bahagia juga. Daripada aku diem-diem tuh menderita, akhirnya kerasa juga kok energinya. Iya. Akhirnya muncullah power itu. Karena orang di sekitar kita juga berhak mendapatkan energi kita yang baik kan. Yes. Gitu. Kalau misalnya kita cuman show up tapi nggak Iya. niat-niat banget lah, at Iya. least gitu kan, berasa juga kan gitu. Itu berasa banget. Karena misalnya nih aku abis ngantor gitu, dan di kantor itu yang tadinya mungkin aku kalau meeting, menurut kalian gimana baiknya kayak jadi leader yang nggak tahu arahnya mau kemana gitu loh. Gini bagus gak ya, gini bagus gak ya. Tiba-tiba di 2026 aku berpikir, menurut riset aku ini yang lebih baik, kita coba aja ini. Dan menurut aku ini gak merugikan juga, tapi baik untuk perusahaan, baik untuk aku juga, gini. Pulang kantor tuh penuh dengan senyum. Terus kalau pulang kantor ketemu sama Omara tuh kayak, mood kamu bagus banget, ada apa hari ini? Enggak, tadi meeting sama tim gini-gini. Terus aku memutuskan buat kita ngelakuin ini hal yang besar sih, tapi aku ngerasa seneng ngelakuinnya gini-gini. Oh, that's good for you, daripada ngikutin maunya orang, maunya partner, maunya investor. Tapi sebenarnya itu nggak sesuai sama value kita gitu. Yap. Jadinya pulang kantor jadi lemes apa gitu kan. Yes. Tapi berarti kalau aku bisa bantu rangkum, kayak 2026 nih adalah eranya Prilly to stood up for yourself gitu ya. Dimana kamu mencoba untuk mungkin nggak langsung mendominasi orang lain atau mendominasi sesuatu gitu ya. Tapi kayak this power itu kamu pakai ke dalam diri kamu sendiri supaya kamu juga lebih happy, kamu lebih kuat gitu kan. Setting boundaries, I think it's also need power gitu, karena kayak to say no itu nggak semua orang bisa gitu kan. Dan belajar untuk say no, belajar untuk menolak mana yang bukan gue, mana yang gue, decision making itulah yang akhirnya kayak ngebuat kamu energize gitu. Dan ketika kamu lebih energize, lebih happy, pada akhirnya kamu yang bilang ini mempengaruhi juga gimana kamu berinteraksi sama orang sekitar kamu, dan mungkin orang sekitar kamu malah ngelihat kamu lebih happy juga kali ya dengan itu ya. Malah mereka lebih suka aku yang sekarang. Apalagi sahabat-sahabatku ya yang chatan setiap hari. Soalnya aku sama sahabat-sahabatku tuh kita lumayan yang intens gitu, sahabatan yang tiap hari update apa. Mereka tuh suka versi yang ini karena mereka ngerasa dulu mereka tuh punya perasaan kalau lo ngeluangin waktu ke kita tuh ada overthinkingnya. Ini dia beneran mau gak ya? Ini dia kemarin abis dari luar kota capek, tapi dia ketemu sama gue. Beneran gak ya dia mau ketemu sama gue? Apa karena dia gak enak aja sama gue? Karena aku masih jadi people pleaser itu kan. Tapi kalau sekarang aku meluangkan waktu sama mereka, aku traveling sama mereka tuh tahu itu karena aku yang mau, bukan karena aku gak enak sama mereka. Begitupun juga pas sama keluarga gitu. Aku kan udah gak tinggal sama keluargaku, aku di apartemen, keluargaku di rumahku yang di Tangerang, karena emang aku harus ke kantor gitu-gitu. Di saat aku tiba-tiba kayak, mah, pah, besok makan siang yuk, aku di jeda meeting nih, gitu-gitu. Itu bukan karena aku gak pengen jadi anak durhaka, bukan karena aku kewajiban nih harus ngajakin orang tua makan, enggak. Tapi because I really want to meet them, I miss them, I want to have conversation with them. Dan itu berasa banget ke orang tuaku, kayak papaku, apalagi papaku kan dia tuh suka merhatiin aku, nge-stalk Instagram gitu-gitu kan. Kalau ketemu sama aku tuh kayak, papa suka deh vibes kamu tuh kayak ceria. Ketemu sama kita tuh lebih cerita di kerjaan ada apa, sama Omara lagi gimana, kedepannya kamu mau ngapain. Kalau dulu tuh harus ditanya, lebih tertutup, dan kalau ditanya tuh ada jarak kayak, udah nggak usah diomongin gitu. Tapi karena aku tuh juga vibesnya jadi lebih happy, jadi ketemu sama mereka tuh ya ngobrol, kita jadi punya hubungan yang lebih baik. Dan akhirnya aku ngerasa benar keputusan aku untuk baik sama diriku sendiri, ngebahagiain diri sendiri, karena di saat kita bahagia orang lain di sekitar kita ikut bahagia gitu. Nice. Dan pada akhirnya bisa bermanfaat, rasa bermanfaat yang kamu pengenin itu pun bisa tersirkulasi karena memang kamunya udah tangki cintanya udah full dulu gitu kan. Sama diri sendiri. Iya, itu bener banget sih, kayak udah menimbulkan rasa cinta ke diri kita.
udah bisa sadar cara kita nikmatin hidup, nikmatin hari, kita ngebahagiain diri sendiri kita tuh kayak gimana. Dan mencari kebahagiaan tuh nggak harus ada validasi dari siapapun, cukup diri kita yang ngerasain itu udah cukup gitu. Nah, masuknya pas banget nih, emang aktris handal nih udah tahu poin-poin pertanyaannya, jadi flow-nya masuk nih kan. Kan tadi ngomongin menikmati hidup kan, kadang-kadang orang merasa bersalah. Namun gitu, biar orang lebih merhatiin, karena menurut aku ini obrolan bakal cukup insightful dan berisi. Jadi kita akan traktir bukunya Prilly. Yeay, thank you. Ada 3 buku Prilly yang akan kita bagi-bagiin. Caranya gimana? Tulis 3 insight yang kamu dapat dari episode ini. So perhatiin dan kita akan masuk ke Spill dulu dong bukunya apa? Oh iya, bukunya apa? Bukunya apa dan ceritanya tentang apa? Oke, ada buku yang puisi pertamaku tuh ada 5 Detik dan Rasa Rindu, ada Ruang Tengah Ingatan, dan yang terakhir itu yang sempat dibawa ke Bilal itu Retak Luruh dan Kembali Utuh. Nah itu juga menggambarkan perubahan 2025 ke 2026 tuh. Gimana kayak tadinya kita jadi sering sedih, jadi mentingin orang lain baru kita, tapi akhirnya bisa menemukan cara gimana kembali utuh as a whole person versi kita gitu. Nice. Aku rasa buku ini akan resonate sama kamu yang memang lagi di proses transformasional gitu kan, terus bisa lihat begini toh gitu. Isinya juga puisi-puisi ya, mungkin kalian juga bisa berefleksi-refleksi. Aku pun mungkin yang dulu aku juga pernah ngerasain kayak gini gitu kan. Jadi di Winnie the Pooh kalau nggak salah ya, aku suka film Winnie the Pooh. Gemes. Iya, Winnie the Pooh kayak gini. Hari ini gue merasa bahagia deh. Jangan-jangan besok gue akan kenapa-napa. Oh my god. Mungkin karena tahu gak sih istilah zaman dulu, jangan terlalu nangis nanti jangan terlalu ketawa nanti nangis loh. Tahu gak? Iya. Dulu suka digituin kan? Nah, lu pernah ngerasain kayak gitu? Pernah banget, mungkin karena udah terbiasa kalau misalnya ketawa terbahak-bahak. Aduh kenapa ya gue jangan besok nangis. Aku nggak tahu ya itu dari mana ya. Dulu tuh aku sering dengar tuh waktu kecil, jangan ketawa terbahak-bahak nanti nangis loh, gitu. Nah kalau yang di dewasa ini, aku tuh sadar karena mungkin ritme hidupku tuh cepet banget. Karena dari umur 13 tahun tiba-tiba udah kerja, tapi sambil sekolah. Terus kerjanya juga di industri yang bergeraknya itu cepet banget gitu. Industri hiburan, industri kreatif itu bener-bener cepet banget kan bergeraknya. Dari sinetron yang setiap hari kerja, ke film, sambil kuliah, terus ke bisnis. Semuanya geraknya cepet. Jadi otak dan tubuh tuh udah biasa sama ritme yang kayak gitu. Sama ritme yang harus berpikir gitu. Even pernah aku mimpinya kerja. Sampai bangun tidur tuh sebel kayak, bisa gak sih mimpinya lagi ketemu siapa kayak ketemu Justin Bieber kayak gue mimpi gitu kan, atau kayak lagi liburan kayak kenapa sih mimpinya lagi meeting gitu. Bahkan pas lagi ngerjain tesis aja mimpinya ngumpulin tesis. Gila, ini berarti udah kepikiran banget. Jadi otak tuh kayak udah biasa berpikir dengan cepat gitu. Jadi di saat ngerasain tenang atau di saat ngerasain hidup tuh baik-baik aja, bukannya merasa bersalah, tapi otak tuh udah kebiasaan ritme kita tuh cepet gitu. Analoginya tuh kayak kita olahraga abis lari terus berhenti, kan gak mungkin detak jantungnya langsung lambat kan, masih ada waktu untuk kita menstabilkan detak jantung itu. Rasanya tuh kayak gitu. Jadi di saat kayak tenang, ada rasa khawatir, jangan-jangan nanti besok ada apa ya, aduh ada apa lagi ya. Apalagi pekerjaan public figure yang krisis itu tidak bisa kita baca. Tiba-tiba besok ada krisis apa, tiba-tiba besok ada berita apa menimpa kita, itu gak pernah bisa kita prediksi. It's all about people opinion. Exactly, kayak hidupnya dari umur 13 tahun udah dilihat orang gitu aku gitu. Jadi kayak rasa takut dan anxious untuk kita merasa tenang atau merasa baik-baik aja tuh jadi takutnya nggak sigap, takutnya kita kecolongan nih tiba-tiba nanti di sosial media ada apa gitu. Jadi harus terus ngecek, harus terus mikir. Nah itu yang sebenarnya harus jadi pelajaran ya, karena nggak harus kita jadi anxious menjalani hidup atau menikmati hidup juga, harus tetap tenang dan tetap punya afirmasi bahwa everything is gonna be okay gitu. Jadi aku rasa itu karena kebiasaan tubuh kita menjalani hari aja sih gitu. Ya apa mungkin karena juga environment-nya memang nggak suportif untuk bikin lo tenang. Itu Patternnya misalnya kayak gue udah bisa ngevisiin seminggu ke depan gue bakal berdarah-darah nih gitu. Terus di saat memang somehow
ada waktu break yang harusnya gue nikmatin, tapi malah gue narik kerjaan yang dari 2 hari ke depan, gue kerjain aja lah sekarang lah, deh kayaknya bakal ini. Iya, jadi udah kebiasaan kayak gitu. Apalagi misalnya kita jadi entrepreneur, bisnis kan tiap hari naik turun. Iya. Mau nggak mau harus ngecek grup, ada apa nih misalnya ada apa nih di produksi Illy Gold misalnya. Aku kan lagi mau produksi lagi Illy Gold, atau di Salaya ada apa nih, ada berita apa nih gitu. Jadi mau gak mau kita tuh terpapar dengan berita-berita yang mengharuskan kita untuk berpikir gitu. Nah itulah yang akhirnya membuat kita tuh agak susah untuk stay still, diam, bengong, gak mikirin apa-apa gitu. Jadi justru di saat aku bisa bengong, gak mikirin apa-apa, itu aku gak merasa bersalah, tapi bersyukur akhirnya gue bisa bengong gitu. Kayak ya udah gak apa-apa. Dan itu udah mulai belajar sih, kayak belajar delegasi, bahwa nggak usah semuanya kita kerjain sendiri, nggak apa-apa untuk kita istirahat sejenak dan nggak usah mikirin kerjaan dulu, nggak apa-apa untuk kita hidupnya tuh berubah, nggak harus ritmenya cepet terus gitu. Sekarang kita mau jalan dan slow living juga ya nggak masalah, nggak akan ada yang ngehujat dan ngejudge juga, dan kalaupun ada, it's okay kan yang jalanin hidup kita. Lagi belajar untuk kayak gitu sih. Oke. Gitu. Ada follow up? Ada, tapi kayaknya belakangan. Nggak apa-apa. Sebenarnya aku tertariknya kayak kebayang banget Prilly yang dari umur 13 tahun udah menjadi sorotan gitu kan. Gimana kamu bisa punya safe space untuk diri kamu sendiri padahal kehidupan kamu tuh selalu dikelilingin sama orang-orang lain gitu kan. Nah, aku rasa bukan cuma kamu, aku pun dulu juga people pleaser, baru belajar juga setelah ketemu dia untuk punya boundaries gitu kan. Tapi aku sebenarnya malah curious, singkat cerita mungkin perjalanan kamu dari yang tadinya people pleaser terus sekarang udah mulai bisa punya safe space kamu sendiri tuh apa aja sih yang kamu lakukan? Mungkin ada teman-teman di luar sana juga yang ngerasa bahwa aduh maaf nih keluarga gue yang toxic gitu kan, atau lingkungan gue yang toxic tapi gue nggak bisa ninggalin mereka, gue masih kerja di kantor itu gitu kan, tapi at the same time juga perlu boundaries itu. Nah aku lihat Prilly udah mulai bisa apa ya, mungkin membedakan lah. Oke, mungkin ada momen-momen kita lagi dinamis, lagi harus berhadapan sama orang kita nggak suka, tapi juga ada momen oh ya udah gue bisa still karena gue udah mulai bisa delegasi gitu kan. In your experience, apa tips-tips yang mungkin berhasil buat kamu? Kalau di dalam proses aku, kalau misalnya konteksnya kita harus ketemu sama orang yang kita nggak suka atau ada di situasi yang kita nggak suka tapi kita baik-baik aja, itu aku anggap sebagai konsekuensi sebagai public figure. Karena kita sebagai public figure mau capek kek, mau nggak tidur kek, orang nggak mau tahu, kita harus tetap perform. Dan itu memang udah konsekuensi kerjaan gitu. Tapi kalau bisa bilang enggak, yang lebih fundamental gitu, keputusan-keputusan yang fundamental, jujur aku tuh ngelihat teman-temanku yang nggak people pleaser dan hidup mereka baik-baik aja. Karena ketakutan people pleaser ini kan kalau gue ngomong enggak, nanti dia gimana, nanti gue gimana, nanti apa yang terjadi. Kita overthinking itu kan. Ternyata ngelihat temenku, sahabatku yang kayak nggak mau, emang nggak pengen ngelakuin aja. Terus gimana tuh kalau lo nggak ngelakuin? Nggak apa-apa, kan nggak harus kita lakuin kalau kita nggak mau. Terus aku ngeliat hidupnya baik-baik aja, kerjaannya nggak apa-apa, punya temen lebih banyak daripada aku juga gitu. Malah dia nggak insecure temennya itu tulus atau enggak, karena ya dia nggak nge-please temennya kan. Kalau temennya stay berarti itu emang tulus gitu temennya. Aku ngeliat teman-temanku yang gitu, ngeliat Omara gitu, kayak ya kalau nggak mau nggak usah, don't go. Kalau nggak pengen ya bilang aja nggak pengen gitu. Mereka baik-baik aja gitu, malah lebih tenang. Akhirnya aku banyak nongkrong sama mereka, banyak ngobrol sama mereka, dan akhirnya mereka juga ngasih masukan bahwa ya bilang iya jadi yes man itu juga lu toxic ke diri lu sendiri, dan lu toxic ke environment lu, karena mereka udah biasa sama lo yang ngeiyain semuanya. Nanti kalau lu berubahnya terlambat, environment lu jadi nggak biasa sama lo yang akhirnya stand for yourself gitu loh. Jadi mesti mulai dari sekarang, apalagi kalau lo sadar lo tuh nggak suka jadi people pleaser gitu. Akhirnya ya pelan-pelan dari hal-hal kecil dulu. Kalau nggak bisa nolak, bisa memberikan alasan gitu loh kalau kenapa kita nggak suka atau apa, walaupun tetap dilakuin ujung-ujungnya, tapi bisa punya opini lah, bisa punya opini, nggak takut resign misalnya kayak yang nggak baik buat kita gitu ya, yang menurut kita kayak ya udah gitu. Nggak main sama temen yang kita rasa kalau main energi kita habis gitu ya, itu nggak apa-apa loh gitu. Bilang capek kalau diajakin nongkrong, mulai dari hal yang kecil aja. Pril di mana, kesini yuk, biasanya ayo gitu. Tapi ini bisa kayak nggak, gue capek pengen tidur gitu.
dari hal kecil itu akhirnya jadi kebiasa dan akhirnya jadi berani untuk memulai ke hal-hal yang lebih gede gitu sih. Jadi sebenarnya ngelihat contoh ya. Kalau aku tuh untungnya sahabat-sahabatku, teman-teman sekitar itu mereka tuh support system yang baik juga karena mereka ngelihat nggak boleh nih kita ngebiarin Prilly kayak gini terus. Kita harus push dia untuk bisa bilang enggak gitu. Soalnya kadang yes man-nya aku juga ngerugin mereka gitu kayak kenapa sih lu yain, kan lu besok ada janji sama gue gini-gini, bisa yang kayak gitu-gitu loh. Makanya dibantu juga sama support system di sekeliling sih gitu. Jadi dua jalan yang saling berkesinambungan nih. Satu, surround yourself to boundaries people that have boundaries. Oh my god, yes. Iya kan? Gaulnya sama orang-orang yang bisa say no juga. Iya. Tapi di satu sisi juga ini nggak bisa jalan sendiri nih. Ini pilarnya kakinya dua nih, harus bareng-bareng. Iya. Kedua ya bikin boundary sendiri dan tahu konsekuensinya apa. Konsekuensinya adalah ya circle lo bakal berguguran, akan transform. Mengecil. Iya. At least transform lah gitu. Iya. Ya kan, dari yang mungkin circle-nya yang kayaknya gue bisa nih mengeksploitasi Prilly gitu kan. Iya. Prilly baik banget lagi orangnya gitu kan. Ini keyword bagus nih, eksploitasi gitu. Deket sama power lagi. Iya, dekat sama power. Nah, kapan momen-momen lo nyadar lo dieksploitasi? Mungkin kalau dulu aku tuh ngerasa nggak ada kata eksploitasi gitu karena ya udahlah nggak apa-apa kita lakuin aja gitu. Ada andil aku yang bilang iya. Gitu loh. Jadi aku nggak bisa nyalahin orang-orang yang memanfaatkan itu juga karena akunya mau dimanfaatin. Sempet dikasih nasihat gitu, misalnya manajer kamu jangan gitu dong, nanti gini-gini, atau sama teman terdekat lo jangan, nanti lo yang capek sendiri. Tapi kitanya waktu itu mau, dan kita itu orang dewasa. Aku nggak bisa menyalahkan orang yang waktu itu memanfaatkan kondisi aku bilang iya ke mereka, karena aku yang bilang iya. Makanya karena aku tahu hal itu, semuanya harus dimulai dari aku. Nggak bisa aku berharap dunia ini ngerti gitu, nggak bisa gue berharap dia tuh ngertiin gue, atau kerjaan gue tuh ngertiin gue, atau manajer gue ngertiin gue, nggak bisa. Harus aku dulu yang punya pemahaman diri aku sendiri, orang nanti akan ngikut gitu. Jadi ya udah, karena kalau dulu kan lo dimanfaatin, tahu misalnya sahabat kita gitu ya, nggak apa-apa berarti gue bermanfaat. Pasti yang nonton ini pasti pernah ngerasain itu sebagai people pleaser di luar sana. Soalnya aku sering misalnya lagi promo film tentang people pleaser juga, aku sempat bahas hal ini. Ternyata banyak di luar sana yang kayak kita juga gitu, people pleaser, cuma lagi susah untuk gimana caranya transform gitu. Pasti ada yang kayak lo dimanfaatin, tahu ya udahlah nggak apa-apa gue bermanfaat buat dia, gue nggak apa-apa kok dimanfaatin. Kita nggak bisa salahin orang yang manfaatin dong, karena kita mau gitu. Makanya di saat aku sadar hal itu, ya udah kita harus mulai sama diri kita sendiri gitu. Keyword bermanfaat. Karena kalau dari kita hidup di lingkungan yang dekat dengan religiusitas, dan salah satu doa orang tua kita nih biasanya adalah semoga bermanfaat gitu kan, bagi agama, bagi bangsa. Gue udah baca di Al-Quran ya by the way, jadi lo gak boleh protes. Baca apa lo? Itu ada ayat gitu, dapat doa berguna bagi agama dan bangsa. Itu gitu. Ada rupanya. Terus gue kayak baru realize, doa orang tua gue tuh dulu referring to Quran ya gitu. Jadi nggak kasih konteks dikit. Jadi kalau nyokapnya berdoa mimpin doa gitu ya. Biasanya kan yang paling tua yang mimpin doa biar kayak experience-nya banyak dan harapannya banyak gitu. Tapi dia dari kecil itu doanya semoga Anes berguna bagi bangsa, agama dan negara. Buset, kayak dari kecil lu didoain kayak gitu. Berat banget ya. Besar harapannya. Soalnya bokap nyokap gue kan dua-duanya polisi kan. Jadi kayak civil servant banget lah gitu. Biasa mengabdi kepada negara gitu. Nah, aku rasa sisi kebermanfaatan yang mereka maksud adalah waktu itu mereka juga menjadi pilar dari negara yang mendukung lah gitu kestabilan negara itu. Nah, gara-gara ngomongin bermanfaat, terus aku ingat kemarin baca di Al-Quran, terus aku ingat lagi kemarin maksudnya doa mamaku selama ini gitu kan. Nah, rasa bermanfaat ini tuh menjadi big question sebenarnya buat aku. Apakah memang kita yang memilih untuk jadi bermanfaat, atau sebenarnya setiap orang itu secara fundamental tuh punya manfaatnya masing-masing dan kita perlu nyari tahu itu. Jadi kita perlu cari tahu, kita perlu create, atau memang kayak
apa sih arti bermanfaat khususnya buat Prilly gitu? Ada perbedaan nggak yang dulu as a people pleaser dan sekarang dengan Prilly yang udah lebih aware terhadap diri sendiri? Ada banget lagi. Dulu kata manfaat itu selalu terkoneksi dengan sesuatu yang besar. Manfaat itu harus besar impactnya, padahal nggak harus. Impact itu beda-beda gitu. Bisa impact kecil, bisa impact besar. Dan kalau pada saat ini kemampuan diri kita sebagai manusia ini cuma bisa berimpact kecil, bukan berarti kita nggak punya impact. Nah kalau dulu tuh kata manfaat kayak tadi kan, karena mungkin doa orang tua, manfaat buat bangsa, negara, agama, gede itu. Jadi kayaknya harus yang impactnya kelihatan sama orang gitu. Padahal nggak selalu impact itu kelihatan, dan nggak selalu impact itu timelinenya cepet gitu. Kita ngelakuin hal sekarang nggak mungkin manfaatnya kerasa juga, bisa jadi kerasa 10 tahun lagi, 50 tahun lagi. Jadi ya perbedaannya adalah kata manfaat itu artinya atau makna di dalamnya itu disimplify. Nggak harus besar, nggak harus kita achieve apapun, nggak harus kita mengubah hidup orang. Yang penting kita udah melakukan sesuatu yang baik dan itu udah pasti ada manfaatnya, either sekarang atau nanti. Dan itu karena kita mensimplify kata manfaat itu, kata impact itu, jadi lebih tenang banget ngelakuin sesuatu itu, jadi lebih menikmati proses daripada hasil. Kalau dulu itu pokoknya hasilnya harus ini, gimana pun prosesnya. Jadi kita prosesnya nggak sehat pun, nyakitin diri sendiri pun kita jalanin karena kita ngejar result itu. Nah kalau sekarang prosesnya kita jalanin dengan benar gak sih? Kalau resultnya emang belum seperti yang kita mau, ya berarti emang baru sampai situ impact yang bisa kita kasih. Mungkin di kemudian hari baru kita bisa menggapai result itu. Jadi lebih apa ya, legowo gitu loh menjalani hidup gitu. Oke, sorry ya nih kalau gue mau steal the line dari dia, gue mau nanya, gue angkat tangan dulu. Kayak di kelas, kayak lagi kuliah. Biar nggak rebutan. Kayak lagi kuliah. Oke, kalau aku bisa rangkum berarti sisi kebermanfaatan itu pada dasarnya nggak harus sesuatu yang besar, tapi bisa mulai dari hal yang kecil dulu, gitu kan. Nah, terus kamu bilang bahwa dalam proses kebermanfaatan tersebut, kamu juga menikmati prosesnya, bukan cuma ngelihat hasilnya. Tapi di dunia yang serba hasil, maunya kelihatan udah jadi, gitu kan, maunya udah yang paling oke, yang paling top gitu. Nggak semua orang akhirnya bisa fokus kepada prosesnya. Iya. Kamu sendiri ada wisdom nggak dari perjalanan kamu yang tadinya mungkin lebih fokusnya ngelihat hasil atau resultnya doang, gimana kamu bisa akhirnya shifting untuk ngelihat atau lebih menghargai prosesnya dan membiarkan hasilnya tuh lebih legowo lah kepada hasilnya gitu. Nah, jangan sampai kita punya standar yang standarnya itu disetir sama standar orang lain yang menuntut result terus gitu. Karena nggak akan ada habis-habisnya gitu. Aku sadar aku hidup di industri yang kelihatan sama orang dan rentan sama perbandingan. Iya. Aduh, sering banget ada konten-konten yang memicu itu gitu. Tiba-tiba masuk lagi ke FYP ku, ngebandingin artis misalnya. Pilih ini atau pilih ini. Dan pas buka comment sectionnya isinya perbandingan semua. Aku pilih Prilly karena dia gini. Enggak, aku gak pilih Prilly karena dia kan gini. Yang akhirnya isi komen itu kalau dirangkum, mereka punya standar result sendiri. Prilly tuh harusnya gimana menurut mereka gitu kan. Nah yang aku jaga adalah jangan sampai standar hidupku atau value yang aku punya itu kayak mereka gitu. Karena kan yang ngejalin proses aku. Mereka gak tahu prosesnya kayak gimana di belakang kan. Taunya cuma dari apa yang aku posting. Tapi aku yang ngejalanin perharinya, tahu keringat yang kita keluarkan, energi dan semuanya aku yang tahu. Aku dong yang harusnya bisa menentukan result apa yang terbaik untuk diriku gitu. Itu tapi kan butuh pendewasaan dan proses yang panjang. Dulu setahun atau 2 tahun lalu deh kalau baca kayak gitu stres, ngerasa gak cukup. Berarti gue gak cukup nih, soalnya gue udah mencapai ini aja masih dibandingin sama orang. Tapi akhirnya karena ya itu tadi proses yang bilang enggak itu, tiba-tiba sifat-sifat lain tuh jadi juga berubah. Kayak ya kenapa gue harus mengiyakan standar orang ya? Kan orang gak tahu gue kayak gimana. Kenapa gue harus menggapai ini ya? Kalau itu bukan value yang gue pengen, ya udah nggak apa-apa. Dibandingin itu udah jadi kayak makanan sehari-hari, tapi bukan berarti result itu yang kita kejar. Karena belum tentu result itu dikejar, kita jadi damai juga. Karena itu kan bukan standar kita, bukan result yang kita pengen gitu. Jadi udahlah nikmatin aja prosesnya gitu. Jadi lebih ke apa ya? Selalu setiap harinya itu ada afirmasi ke diri sendiri yang kita kasih ke diri kita, dan itu ternyata penting. Mungkin karena otak juga merekam itu ya.
Jadi kalau kita bilangin hal yang positif, it's okay. Ini bukan value yang lo mau, ini bukan result yang lo mau kok. Ini udah cukup. Itu lama-kelamaan sifat-sifat merasa cukup, kita merasa tenang, keluar dengan sendirinya gitu loh. Nah akhirnya ya tiap harinya harus belajar baca komen. Ya tapi kan Prilly misalnya, ya Prilly bukan lulusan luar negeri, dia nggak pinter-pinter amat. Aku akan bertanya ke diriku, apakah dulu aku harus kuliah di luar negeri? Nggak harus sih, emang keputusan aku pengen kuliah di Indonesia supaya sambil kerja. Berarti standar itu bukan standarku. Nice. Nggak usah aku dengerin itu. Nggak usah tiba-tiba aku tahun depan harus kuliah di luar negeri juga. Karena kan aku punya tanggung jawab di Indonesia. Orang nggak tahu aku punya tanggung jawab itu. Jadi nggak usah aku dengerin gitu. Atau misalnya contoh kayak sesimpel kayak Prilly cantikan dulu ya. Aku lebih suka dia yang dulu, rambutnya panjang dan berisi. Aku akan berkaca ke diri aku. Enggak kok, aku suka rambut aku pendek. And I'm healthy. Berarti aku gak perlu ikutin standar orang itu. Karena pas aku rambutnya panjang, aku suka marah-marah kalau rambutnya gak kering-kering di hair dryer. Atau suka telat karena terlambat nyatok. Aku lebih damai pas rambutku pendek. Ya udah, berarti bukan result itu yang aku kejar dan bermanfaat atau membuat diriku damai. Jadi lebih legowo aja. Jadi aku kalau baca orang ngebandingin aku atau ngebandingin diri aku yang dulu, sering banget cantikan dulu. Aku lebih suka Prilly era dulu. Bahkan ada yang bikin Prilly Prime era. Oh baik. Ada. Dan itu yang aku rambut panjang, yang aku masih berisi itu ada. Sekarang udah nggak ada rasanya lagi ngelihat konten itu. Kalau dulu sedih kan, emang gue sekarang jelek ya. Apa aku harus make upnya kayak dulu lagi? Cuma aku nggak suka alis aku dulu. Dulu masih pakai yang pensil yang terus nggak disisir lagi, jadi kayak tebel gitu. Tapi aku nggak suka make up aku dulu itu gitu. Tapi kok orang suka ya? Apa dulu masih kepikiran. Kalau sekarang Prilly Prime era ada yang ya Allah, ya udahlah, at least gue pernah prime. Jadi gitu aja. Jadi gitu. Jadi lebih menerima dan lebih legowo gitu. Sekarang sih jadinya lebih damai aja dan ya udahlah, itu omongan orang, nggak mendefinisikan diri gue juga gitu. Aku mau highlight aja, merangkum sebelum kamu lanjutin tanya. I think what I really like about the way you think about something, itu ketika kamu berpikir tuh kamu bukan cuma melihat apa yang ada di luar sana, tetapi kamu bisa merefleksikan balik ke dalam diri kamu sendiri. Dan aku rasa that's why kita nyambung gitu kan. Itu yang pertama. And then the second one, kalau bantu teman-teman di luar sana yang juga lagi belajar kecerdasan emosional, itu tuh adalah salah satu bentuk self awareness gitu. Jadi kayak salah satu bentuk kita menyadari diri kita adalah ketika kita ngeliat sesuatu, Prilly nanya ke diri sendiri, emang iya ya, ini tuh gue yang, ya oke, let's say apalagi dibandingin sama diri yang dulu, Prilly prime era gitu kan. Itu kan menurut lo prime era, menurut gue lebih healthy sekarang dan gue lebih gak ribet dan ini lebih sesuai dengan kebutuhan gue. Berarti kamu akhirnya tidak terlalu mudah goyah dengan apa kata orang karena kamu balikin lagi ke diri kamu sendiri kan. Nah mungkin teman-teman yang juga lagi struggling di luar sana, let's say you're a people pleaser, kamu pengen dengerin banget apa kata orang dan kamu mau mulai perjalanan kamu untuk mengatur hidup sendiri, self direction gitu kan, pengen lebih strong with yourself, bisa balikin tuh ke diri sendiri kayak Prilly gitu kan. Artinya tanya ke diri sendiri, is it really gitu sekarang emang ini sesuai dengan goal gue sekarang gak sih, apa yang gue lakuin ini memang sesuai dengan kebutuhan gue gak sih gitu. Dan pada akhirnya itu yang membuat Prilly sekarang jadi much confident, much strong gitu untuk dirinya sendiri dan akhirnya lebih bermanfaat juga buat orang lain gitu. Itu sih yang pengen aku highlight biar mungkin teman-teman bisa kebantu. Pikir gue bercabang banget, banyak banget. Kelihatan sih bercabang. I get you. Kayak mau mulai dari mana sih ya? Gue keluarin dulu aja semua ya. Boleh. Nanti kita pilih. Gue mau meregulasi pikiran gue juga. Di sini udah kusut banget nih. Satu, gue mau nanyain gue mau berstatement sih bahwa kadang-kadang mengecewakan orang lain tuh nikmat. Kayak lo nggak bisa ngediktate action gue gitu. Kayak apa? Terus gue mau nyari validasi, mau nyari teman sih kayak. Lo pernah gak di momen apa lo kayak enggak lah, gue kecewain aja lah gitu. Yang penting gue punya value, gue punya prinsip. Itu satu yang tadi gue tanyain. Dua, gue mau nanya gini, apa bedanya Prilly zaman dulu sama Prilly sekarang menikmati hidup? Apa ada perbedaan gak cara lo menikmati hidup dulu sama yang sekarang? Ya. Ketiga yang mau gue tanya. Oh banyak ya. Ini banget ke zaman tiga.
perihal membanding-bandingkan, sekarang fenomenanya adalah banyak orang yang akhirnya putus dari sebuah relationship karena membanding-bandingkan relationship media dengan Orang lain, ya. Kayak gitu. Nih sesimpel nih kemarin gue lagi motong-motongin klip Anes yang lagi di podcast, terus kayak kamu bilang Yaser itu lebih sering beliin gue lingerie daripada diri gue sendiri. Tuh rame, suamiku juga, tapi ada juga gini, aduh suamiku enggak lagi, aduh, terus kan kita merasa bersalah iya. Ya elah gue mau menginspirasi atau kayak normalisasi suami beli lingerie misalnya gitu, aduh suamiku enggak sih. Kalau enggak kayak dianggap buruk gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Nah terus ya banyak juga, dan gue juga di timeline kan juga banyak ngelihat kayak akhirnya putus gara-gara standar A, standar B. Iya. Yang harusnya, oh ini kan bare minimum, ini kan memang lo harusnya begini gitu. Iya. Nah itu 3 pertanyaan yang ada di kepala gua. Lo mau jawab yang mana? Terserah lo. Satu-satu ya. Pernah gak kayak baca apa, udah gue lakuin aja gitu kan. Nah itu sekarang. Dulu kalau misalnya aku dikomenin bagusan yang dulu gitu, aku akan panjangin rambut. Kalau sekarang aku makin bondolin. Karena aku pengen kasih lihat ke publik atau siapapun yang punya waktu untuk komentarin rambut aku terus, bahwa aku itu punya diriku sendiri. Aku bukan punya kalian, aku bukan boneka yang bisa dikontrol sama apa yang publik mau gitu loh. Aku tidak merugikan siapapun dengan memotong rambutku, aku tidak merugikan siapapun dengan pakai baju yang aku mau gitu. Jadi ya ini diri aku gitu. Jadi aku tuh sebenarnya pengen ngasih lihat bahwa aku ini manusia biasa, bisa bikin salah, bisa nggak sesuai sama standar kalian, tapi aku adalah diriku gitu. Jadi kalau dulu aku akan ribet panjangin rambut dan akan pakai baju-baju yang mungkin aku nggak suka tapi publik suka. Kalau sekarang nggak mau, ini diri aku sendiri kok. Orang yang sayang sama aku, ngefans sama aku akan tetap ngefans dan nonton karya-karyaku kok, karena yang aku jual adalah karyaku, bukan hidupku gitu, bukan diriku sepenuhnya gitu. Orang yang benci mau kita rambut panjang, mau kita rambut pendek, benci-benci aja. Udah punya mindset itu tuh. Prilly 2 tahun lalu enggak, pasti manjangin rambut, extension rambut langsung dia, karena insecure ngerasa dibilang lebih cantik panjang. Apalagi prime era. 2 tahun lalu atau setahun lalu masih mikir gitu setelah berbelas-belas tahun berkarir? Oh iya. Wow. Bayangin setiap hari diterpa kayak gitu. Iya. Itu juga nggak sehat buat, maksudnya untuk mengubah pola pikir kita. Ketika setiap hari kita pasti baca itu susah loh. Iya. Karena nggak ada break. Tiap hari kita baca komen, ada apa yang FVP, ada yang komenin soal diri kita, ada yang komenin soal tinggi badan gitu, ada yang komenin soal rambut, ada yang komenin soal baju, ada yang komenin soal sikap kita, ada yang ngeklip cara kita ngomong terus ngatain cara kita ngomong, ada yang ngeklip podcast yang dari zaman dulu kala dikomenin lagi. Tiap hari kita terpapar sama komentar orang lain gitu. Tentu susah untuk mengubah dan akhirnya kuat sama diri sendiri. Perlu proses yang panjang, dan jujur ya prosesnya yang benar-benar kerasa ngaruh baru sekarang-sekarang ini. Sekarang-sekarang ini aku bisa lebih pede. Aku bukan seperti yang mereka bilang. Aku mencintai diriku sendiri kok. Aku suka sama apa yang aku lihat di cermin. So it's fine. Everything is gonna be fine. Orang juga nggak akan sesibuk itu juga merhatiin aku doang gitu. Jadi udah bisa kayak gitu. Tapi dulu ya bisa responsif sama apa yang publik mau gitu. Yang crossing path sama kita yang fresh graduate gitu ya. Iya, yang lagi berproses lah ya, menuju self direction. Energinya mungkin, track yang lagi mungkin karena aku butuh ngobrol ini gitu loh, supaya prosesnya semakin lancar gitu kan. Benar. Kalau yang kedua apa tadi? Bedanya cara Prilly menikmati hidup. Dulu kata menikmati hidup itu harus dibarengi dengan achievement. Mungkin biasa dengan kalau gue udah achieve ini baru gue bisa menikmati hidup gitu. Ternyata nggak perlu gitu. Standar tabungan aku dulu sama sekarang aja beda. Lebih kecil yang sekarang. Karena kalau dulu terlalu kayak kalau gue udah punya tabungan segini baru gue akan menikmati hidup. Lalu aku bertanya, itu kata siapa ada peraturan kayak gitu? Harus tabungan segini dulu baru boleh menikmati hidup. Kalau sampai mati kita nggak mencapai tabungan itu, berarti kita nggak nikmatin hidup dong. Akhirnya aku kayak nggak perlu ternyata tabungan segitu untuk nikmatin hidup. Bisa kok nikmatin hidup sekarang. Dan nikmatin hidup itu nggak harus dibarengi dengan sesuatu yang mahal.
atau sesuatu yang mewah gitu. Tadi sebelum berangkat ke sini aku punya waktu untuk ketemu sama sahabatku, kita catch up, minum kopi, itu udah menikmati hidup gitu. Belum tentu orang di luar sana bisa gitu. Jadi mencukuri hal-hal kecil dan kayak menikmati hidup itu nggak dikoneksikan dengan materi, itu perbedaannya. Kalau dulu tuh kayak belum nikmat kalau belum punya uang segini, belum nikmat kalau belum bisa beli ini. Sekarang ya mancing di empang tuh udah menikmati hidup gitu. Jadi kayak aku bisa dianterin sama Omara ke Jatiluhur buat mancing panas-panasan dengan dengan kapal kayu yang kita ngegeser aja rasanya udah mau kebalik, itu udah menikmati hidup. Bisa ketawa bareng pas kapalnya hampir kebalik, tiba-tiba hujan, tiba-tiba narik ikannya susah dan hampir jatuh, terus kita jadi punya momen itu udah menikmati hidup gitu. Jadi kayak nggak harus dibarengi dengan standar yang kita buat sendiri gitu loh. So creating the moment, creating the experience and embrace the feeling and emotion on that moment ya. Iya, karena aku sadar kayak di saat aku menyambungkan materi itu sama menikmati hidup gitu. Misalnya kayak gue nikmatin hidup nih kalau gue udah bisa beli tas yang ini. Ketika tercapai, abis itu oke, udah beli tasnya, tapi kita nggak punya momen untuk menikmati itu, kayak nggak punya temen untuk ketawa bareng, atau nggak punya waktu untuk sekedar minum kopi, jadinya nggak nikmat gitu loh. Jadinya yang kita beli itu jadi aksesoris kita aja, tapi kita nggak punya momennya gitu. Makanya ternyata hal-hal kecil yang selama ini hilang, kayak yang biasanya aku bangun pagi langsung mandi langsung ke kantor, sekedar kita ubah aja rutinnya, bangun pagi, bengong dulu, bikin kopi sendiri, masak sarapan, beda kan sama apalagi bangun. kalau udah punya suami. Tolong didoakan ya. Amin. Morning routine lo akan lebih mantap. Bisa didesain sendiri lah pokoknya. Yang biasanya barang pertama yang lu pegang adalah handphone, sekarang beda lagi. Oh, beda ya. Ya TTA ya, kopi, ya TTA. gelas Sarapan kopi, buat sarapan suami. Gitu. Itu kan udah nikmat kan? Iya, Nah, betul. ternyata dari hal-hal sederhana itu bedanya, dan itu sangat nikmat banget ketika kita akhirnya tahu bahwa menikmati hidup nggak harus yang muluk-muluk gitu. Nice. Terakhir apa tadi? Ada Pertanyaan satu lagi. How about tentang relationship yang dibanding-bandingkan? Lo juga kayaknya juga target sih sebenarnya. Target banget. Dia pasti apalagi kalau tadi udah kesebut nama Omara gitu kan langsung diklip nih nanti nih sama ada akun namanya Prilmara. Iya. Untungnya aku sama Omara sadar betul relationship yang ada di sosial media itu hanya 5%-nya dari relationship asli. Karena itu yang kita lakukan. Apa yang kita posting itu hanya bagian kecil dari relationship kita. Aslinya ya lebih luas dari itu. Orang gak akan bisa ngejudge relationship kita dari prom talk. Orang gak akan bisa ngejudge relationship kita dari video 15 detik yang kita post atau foto mesra. Karena lebih fundamental dan lebih deep daripada yang ada di sosial media. Makanya kalau kita ngelihat relationship orang lain di sosmed atau apa, kita nggak pernah tiba-tiba ngiler gitu loh. Kayak tiba-tiba kita tuh harusnya kayak gini ya, enggak. Malah yang bikin kita terharu dan berdoa semoga kita bisa kayak gitu kalau klipnya itu kakek-kakek sama nenek-nenek masih tuntunan. Ada video itu. Atau kita pernah lagi liburan, di depan kita itu kakek-kakek sama nenek-nenek masih tuntunan pas nyebrang. Terus kakek-kakeknya yang masih ngerasa bisa nolongin si neneknya yang bawa tas, terus dia tiba-tiba ngambil tasnya. Itu aku nangis lagi nyebrang di Bangkok, aku inget banget. Kenapa? Semoga kita kayak gitu ya. Tapi kita gak pernah tahu di masa mudanya berapa kali mereka saling memaafkan, berapa kali mereka hampir pisah. Cuma yang penting yang positif-positifnya aja kita doakan, semoga kita bisa mengarah ke situ, semoga kita bisa menggapai kebahagiaan itu gitu. Cuma nggak mungkin kita ngejudge relationship orang terus ngebandingin sama kita, kok kita nggak gitu ya, nggak mungkin sih. Dan kalau orang yang ngebandingin relationshipnya sama aku sama Omara, ya atau bahkan bitter jadinya sama relationship aku sama Omara. Pernah misalnya aku posting yang positif-positif. Aku ingat banget, aku pernah posting video di mana aku merasa beruntung punya dia. Aku rekam di saat aku rekam klip-klip kecil lah yang ngebuat aku ngerasa beruntung, padahal lebih dari itu sebenarnya. Pas dia lagi bikinin aku apa, pas dia lagi nungguin aku sakit,
pas dia lagi bawain aku tas aku ngerasa aku beruntung punya pasangan yang act of service kayak dia gitu. Aku post lah di TikTok, sampai aku off komennya. Isinya itu orang-orang yang membandingkan relationship yang mereka tahu atau relationship mereka ke aku, dan akhirnya mendoakan yang buruk-buruk. Misalnya kayak gak akan bertahan lama. Suamiku juga dulu gini, pas nikah langsung berubah. Jadi takut kan pas baca, jangan-jangan bener jadi gitu kan. Bakalan pret pada waktunya. Lihat aja kalau udah nikah nanti. Ya elah, terlalu cepat gak sih untuk posting lo ngerasa beruntung dapetin Omara? Lo tuh masih baru pacaran. Liatin aja pas nikah. Bitter banget isi komennya. Sampai itu mengganggu diriku sendiri karena aku ngerasa kok jadi gak positif ya. Jadi mereka curhat soal relationship yang mereka tahu. Jadinya pas ngeliat relationship yang positif atau healthy tuh kayak gak mungkin. Kira aku off comment. Dan akhirnya aku cuma kayak tadinya kesel, tapi lama-kelamaan aku bilang kita nggak pernah tahu kan apa yang orang lain hadapi gitu. Ya bisa jadi itu adalah bentuk cinta yang mereka tahu. Jadinya pas ngelihat kita, mereka menyamakan. Kita berdoa aja semoga kita nggak seperti itu. Semoga kita bisa terus positif sampai kapanpun nanti gitu. Dan kalau misalnya kita menikah atau kita udah di jenjang yang serius terus sama-sama berubah, kita harus komunikasi ya. Kita harus aku boleh ya protes kalau kamu nggak sama kayak pacaran, bener dong kata netizen gitu. Iya boleh. Oke, jadinya malah jadi punya konflik resolution baru gitu. Kalau misalnya di suatu saat nanti kita menghadapi kepahitan yang ada di comment section kita gitu. Tuh kan, bercabang lagi pertanyaan gue. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong satu conflict resolution kan kemarin waktu Omara mampir ke podcast kita juga gue nanyain tentang conflict resolution. Itu gue mau nanyain gimana kan. Gue mau ini nih validasi bener gak nih conflict resolution kalian berdua tuh kayak gitu. Dua nyambung, ada si Bilal nitip pertanyaan. Gue refine lagi sih sedikit pertanyaannya adalah selain orang tua, siapa sih yang menginspirasi lo untuk punya relationship sehat? Aku akan refer lagi ke sahabatku namanya Indah, shout out to Indah. Karena dia itu sama suaminya punya relationship yang sangat sehat dan kesehariannya itu rutinitasnya sama, tenang. Dulu itu kalau kita punya relationship yang kayak gitu, kita tuh ngerasa kayak ada yang salah. Kok gak pernah berantem ya? Gitu. Kok gak pernah berantem ya? Kok gak pernah ini ya? Tapi aku dengar cerita dari Indah yang dia sudah menikah dan punya anak. Dia bilang ternyata emang gak apa-apa gak berantem nyet. Kalau misalnya emang gak ada yang diberantemin ya gak usah dicari-cari. Di saat kita berantem, baru kita sama-sama diskusi gimana cara ngadepinnya. Tapi kalau dulu kan pas kita dulu zaman-zaman SMA sama kuliah, kalau gak berantem kayak itu sesuatu yang salah. Padahal mungkin emang pasangan lo itu udah secure sehingga nggak perlu mempermasalahkan hal-hal kecil yang biasanya dipermasalahkan dulu pas pacaran. Oh gitu ya, akhirnya aku melihat dia selain orang tua ya. Oh gitu ya, iya nggak apa-apa, gue setiap hari sama Fadia gue nungguin dia pulang kerja, ntar dia pulang kerja, ntar ya udah, terus nanti gue bikin kesalahan dia kayak kan ya udah nggak perlu debat. Nanti cara kita berpendapat soal anak beda, ya udah kalau kita punya opini yang berbeda gimana nih caranya jalan tengahnya, nggak harus semua tuh jadi konflik yang besar gitu. Nah aku belajar dari situ, dan itu masih single tuh, masih single, jadi kayak iya dan nggak apa-apa juga kalau lo punya pasangan tuh yang beda sama lo, karena kadang kita nggak perlu sama. Akhirnya pas ketemu sama Omara, untungnya kita nggak yang beda 180 derajat, tapi kadang di hal-hal yang beda itu kita udah bisa kayak it's okay, opini kamu itu aku respect, opini kamu, opini aku gini. Ya udah, bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan dua pandangan yang berbeda? Bisa kok, bisa. Jadi kuncinya adalah kita komunikasi, omongin apa sih yang kita rasain, kenapa kita bisa ngerasain gini, masalahnya apa, kamu apa, aku gini, karena pandanganku gini. Oh kalau pandanganku beda, mungkin karena aku dibesarkannya beda kali ya, jadi aku tuh gini caranya. Oh aku gini caranya. Oh ya udah, gimana kita bisa ketemu di tengah, nggak harus ada yang ngalah, nggak harus ada yang kamu dong ikutin aku atau aku dong ikutin kamu, nggak harus. Aku malah bisa kayak it's okay sayang, kamu tetap pada pandanganmu aja, aku tetap pada pandanganku, kan nggak harus kita sama, tapi kita menjalani hari dengan perbedaan ini, dan nggak apa-apa juga, nggak akan bikin kita gimana-gimana. Iya it's okay, I respect your opinion, and actually itu adalah perspektif baru yang aku pelajari gitu. And that's the color of your relationship. Iya. That's the color. Kalau lo
sama Sama pasangan yang semua. sama bosan banget. Gitu. Beberapa kali kalau kita ribut terus dia bilang oke nanti aku ikutin. Jangan ikutin. Iya, jangan ikutin. Tetap biasa nggak apa ribut dikit nggak apa-apa gitu seru. Iya. Kan kadang-kadang frustasi ya gitu kan. ini lagi perasaan berkali-kali udah gini mulai ya udah deh gue ikutin tapi dia bilang jangan gimana sih Jangan. Oh Lu my mau god, gimana itu sama gitu. banget sama Omara. Kalau misalnya aku kayak, misal kita berantemin ini nih, ya udah sorry, I'll be better next time. No, don't be better. I don't want you to be better. Kayak jangan sayang, aku nggak mau kamu tiba-tiba berubah ngikutin aku. Aku cuma pengen kamu tahu ini perasaan aku nih gini. Tapi aku nggak pengen kamu tiba-tiba besok jadi orang lain. Enggak. Justru perbedaan inilah yang ngebuat kita jadi attract to each other gitu kan. Iya sih, ya oke gitu. Jadi ya kita sebagai people pleaser ya. pengennya pasangan kita dapetin apa yang mereka mau kan. Terus kita akhirnya punya standar, oh mereka sukanya gini, kita jadi yang cewek gini deh. Padahal belum tentu kan itu yang mereka pengen gitu. Jadi aku mendengarkan dan oke. Jadi nggak apa-apa ya aku gini ya, nggak apa-apa kalau kamu gitu. Aku nggak harus tiba-tiba suka sama band yang dia suka, dia juga nggak harus tiba-tiba jadi Swifties. Iya. Dia nggak suka Taylor Swift ya nggak usah aku paksa gitu. Tapi ya di saat aku dengerin Taylor Swift, kamu jangan cemberut ya. Iya, aku juga pas kamu dengerin metal atau kamu dengerin lagu-lagu yang aku nggak ngerti, aku juga akan berusaha untuk menikmati kok gitu. Kita punya rules, siapa yang nyetir dia yang kontrol lagu. Iya. Aku nggak bisa nyetir. Berarti lo harus Harusnya itu nyetir, haknya lo Omara terus berarti lagu di dalam mobil. Aku nggak bisa nyetir. Lo masih punya waktu Pril buat belajar Pril. Masalahnya nggak suka, panikan. Jadi kayak cuma kayak gantian dua lagu Oh, kita. dua lagu, Iya. oke. Aku habis dengerin Fearless, habis dengerin You Belong With Me, tiba-tiba dia Dream Theater yang kayak bagian nyanyinya mana? Gitarnya gitu kayak. Tapi aku tetap menghargai. Abis itu pas bagian aku jadi seneng lagi. Yes bagian aku gitu. Tiba-tiba You Know You Love Me Justin Bieber. Tapi itu yang ngebuat kita jadi ketawa. Iya. Jadi kayak dia tiba-tiba ketawa ngeliatin ekspresi aku dengerin Dream Theater. Dia ketawa ngakak banget. Kenapa sih kamu terlihat berusaha mau enjoy lagu ini tapi nggak bisa. Tapi aku ketawa. Terus nanti tiba-tiba aku ketawa ngakak karena Omara udah hafal lagu Taylor Swift. Kok kamu nggak hafal? Ya gimana, udah 100 kali lo dengerin gue lagu ini. Dan itu akhirnya jadi momen yang berarti banget buat kita gitu. Itu tuh kalau di emotional intelligence aku pengen highlight keyword namanya influencing. Karena yang sering kali orang lupa tuh seakan-akan kalau kita di rumah tangga harus kompromi gitu. Kadang-kadang pilih A, ini kalau secara hierarki yang gue bikin sendiri ya. Kalau kita baru pertama kali masuk relationship tuh lu pilih A atau pilih B gitu. Seakan-akan salah satunya tuh harus berubah. Terus ada lagi yang bilang kompromi, artinya kayak oke, gimana kita ketemu di tengah gitu. Ada lagi yang di atas lagi kalau Kompromi itu kayak semacam sacrificing untuk Iya, gerakan ketemu di gitu. tengah. betul gitu. Nah terus di atasnya lagi tuh ada kolaborasi kayak gimana kita nggak ada yang ngalah tapi kita bisa cari jalan yang memenuhi kedua-duanya ini. Dan ada yang terakhir tuh kalau menurut aku tuh adalah the art of influencing gitu. Karena kan kayak gue kebayang banget sih lu harus dengerin metal gitu kan, dia pun juga suka dengerin lagu aneh-aneh. Gue tuh kadang-kadang kayak lu nemu dari mana sih gitu. Rage Against the Machine. Ya kan? Namanya udah serem kan. Lu nemu dari mana sih dan kayak bagian mananya sih yang lu suka gitu Iya. kan gitu. Tapi bener lama-lama akhirnya tuh kayak karena udah terbiasa dan itu jadinya apa ya, jadi memori sendiri gitu loh. Karena he's trying, dia nggak maksa tapi aku juga curious terhadap kenapa dia suka lagu sesuatu. Nah itu jadi kayak seakan-akan dia influencing aku dan aku influencing dia. Nah rupanya semakin aku kan lagi banyak menghandle beberapa klien ataupun coaching kan. Nah mereka tuh mention bahwa nggak semua orang itu mudah dan mau terutama di-influence satu sama lain gitu. Kayak tadi tuh kayak kamu mau dengerin lagunya dia mau dengerin lagunya kamu gitu kan, dan bagi dua dan segala macamnya. Dan in your case tuh malah jadi sweet memories gitu yang kayak akhirnya Omara malah ketawa-tawa gitu kan ngeliatin ekspresi kamu gitu. Dan itu juga jadinya ngerasa di saat kita misalnya ngedengerin lagu dia akan ngerasa dihargai banget. Aku pun kalau dia mau ngafalin lagu All Too Well yang 10 menit itu, aku merasa kayak oh dia jadi hafal lagu All Too Well gitu. Jadinya malah itu ngebuat kita tuh semakin saling sayang gitu. Contoh waktu itu selera film kita kan juga beda. Aku sukanya kan yang romcom karena kalau nonton film maunya
gue maunya senyum-senyum gitu, feel good movie. Kalau dia Omara yang sedangkan mikir-mikir dark, ya. dia yang kayak endingnya kenapa endingnya gini gitu kan, kenapa dia sad banget gitu. Sedangkan aku 27 Dresses, Princess Diaries, kalau misalnya mau feel good movie gitu ya, kita yuk feel good movie aja. Tapi dia tiba-tiba ngajakin nonton, aku lupa filmnya apa, itu gore banget. Sedangkan aku tuh takut ngeliat darah yang bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan gitu tuh aku takut. Sedangkan dia bisa biasa aja gitu. Kayak aduh ini gak bisa menikmati gini-gini. Tapi selesai nonton film yang dia mau, dia bisa yang kayak thank you ya kamu udah mau nonton film ini. Dan aku ngerasa kayak aku dihargai cuma gara-gara aku mau ngikutin nonton film ini. It's only 2 hours padahal ya udah 2 jam aja aku kayak makan popcorn gitu. Tapi thank you banget ya kamu mau. Terus dia bisa makasihnya 3 kali gitu. Thank you for watching this movie. Iya. Ternyata aku pun gitu pas dia mau nonton film-film romcom yang menurut dia nggak masuk akal, cowoknya masa tiba-tiba mau gini gitu. Ceweknya tuh toxic gini-gini. Enggak tahu itu cewek gini. Terus tiba-tiba aku kayak makasih ya kamu udah invested sama cerita filmnya. Dan itu ngebuat kita ternyata jadi saling sayang banget gitu. Nih kalau tim ada Oppenheimer dan Barbie keluar bareng-bareng, pasti Omara adalah Oppenheimer dan lu Barbie. Oh iya dong. Iya. Tapi aku nonton Oppenheimer jadinya nanya mulu ke dia, emangnya kenapa sih kalau Mana film hitam putih gitu. nanya mulu sampai dibilang ini gini loh sayang, enggak kenapa harus dia bikin nuklir, emangnya nggak bisa musyawarah? Kenapa sih ya, kalau musyawarah nggak akan ada perang dong gitu. Enggak, tapi kenapa sih? Terus kita langsung gini, coba deh kalau presidennya perempuan pasti musyawarah. Cowok sih senangnya bunuh-bunuhan, aku bilang gitu kan. Ya emang udah gitu sayang dari dulu. Enggak, kok bisa sih bikin bom itu dari mana? Bikin bom itu gimana tuh? Atomnya gini. Jadi nanya-nanya ke dia. Tapi dia jadinya lucu banget sih pertanyaan-pertanyaannya gitu. Iya. Jadi kayak malah jadi ada topik lagi kan gitu. Jadi moment of connection gitu ya. Iya. Kalau lo gini gak sama Omara? Kita biasanya kalau tiap nonton film, entah itu genrenya dia atau genre gue, itu gue akan mengkaitkan gini, di film itu gue yang mana, di film itu lo yang mana. Iya sumpah. Lo juga gitu? Kita lagi nonton series Dr. House. Itu tuh setiap episodenya beda cerita, tapi pemainnya sama. Beda cerita karena setiap hari pasien yang diterima itu beda kan, penyakitnya apa, terus gimana cara si Dr. House ini mendiagnosa, karena dokter diagnosa dia. Aku tuh ngerasa Omara tuh Dr. House banget, yang kayak cuek, nggak people pleaser, kayak nggak apa-apa. Terus ada interestnya lah sama si dokter ceweknya. Terus aku kayak, aku tuh bisa nyindir dia pakai karakter Dr. House. Aduh salah nih dokternya, dokter ceweknya ini, dokter Cameron ngedeketin Dr. House manis-manis gini. Ini yang kayak Dr. House harus dilepeh-lepeh dikit, harus digalakin gini-gini. Kalau enggak nanti dia nggak bakalan bisa. Kamu kok kayak jadi kayak nyindir aku? Itu kayak kamu tahu gitu-gitu. Terus bisa kayak tiba-tiba kita belanja, kamu bagus deh pakai kacamata ini. Bilang aja ini kacamata Dr. Cameron. Lo mah pengen ya gue kayak Dr. Cameron gitu-gitu. Jadi sering banget kita kayak gini. Ini kamu nih kayak gini. Ini kamu nih Dr. House nih cuek-cuek nggak jelas. Anak yang kayak nggak pengen ngedengerin pendapat orang tapi bener lagi dia gitu. Jadi kayak jadinya punya diskusi lagi soal relationship kita based on what movie kita. Yeah, that's the relationship or dating hack. Ini mungkin dicatat nih teman-teman. Jadi kalau aku berdua sama Ana sebenarnya kalau nanya dating yang paling tidak direkomendasikan itu sebenarnya nonton film bareng. Ini satu sisi dulu ya. Yeah. Karena lo nggak ngobrol. Kecuali, maksudnya gini, kalau cuma nonton udah selesai. Dulu kan kita ngedate zaman-zaman SMP SMA nonton film bareng, terus habis itu pulang atau makan mie ayam dulu, pulang terus gitu kan. Kecuali kalau pulang dari nonton film itu, lo memposisikan diri lo yang mana, gue yang mana, terus kita jadi akhirnya itu jadi momen untuk mengenal karakter dan personality satu sama lain diwakilkan oleh pemain yang ada di film. Itu bener banget sih. Itu bener. Kenapa aku Dr. House kata dia? Karena kamu tuh keras kepala. Kalau udah benernya menurut kamu A, kamu nggak akan dengerin orang lain. Tapi kan ujung-ujungnya bener sih A. Ya bener sih ujung-ujungnya A. Tapi kan nggak ada salahnya kamu dengerin orang lain dulu. Akhirnya jadi kayak, akhirnya kayak ini. Tapi aku juga kalau jadi Cameron, aku suka sih sama Dr. House karena kayak dia udah tahu maunya apa gitu dan nggak jadi dokter yang labil gini. Akhirnya jadinya kayak ini bahkan kayak aku suka sama si Dr. Cameron ini. Iyalah kamu kan suka cewek-cewek yang ada jawline-nya gitu. Emang iya semua yang kamu ngefans jawline-nya gitu. Makanya kamu suka ya sama aku karena aku ada jawline-nya kotak gini. Enggak, akhirnya kita jadi ngobrol dan
itu jadi kesukaan kita sih, finish series atau finish film yang karakternya itu bisa represent kita dan problem di dalamnya itu bisa bikin kita belajar. Yap. Kayak kalau aku sakit kayak gitu, kamu kayak gimana? Karena kan ada keputusan-keputusan suaminya koma, istrinya harus ngambil keputusan suaminya mau diapain. Kita Yes. jadi mikir tuh, kalau aku kayak gitu amit-amit, kamu gimana? Aku sih gini. Yes. Jadi makin mengenal satu sama lain Iya. lagi. Jadi role playing in real life, terus jadi kayak bisa ngeproyeksiin decision making dari setiap masing orang kan. Benar-benar itu sih yang paling kita suka ya. Jadinya kayak nonton film ini yuk, supaya pengen lihat nih ininya apa, mana karakter yang kita suka atau apa. Bahkan juga bisa ke kalau kamu produsernya, endingnya kamu bikin gimana, bisa kayak gitu. Iya. Kenapa gitu? Kalau kamu penulisnya, kamu bikin dialog ini jadi apa? Itu jadi seru banget sih di kita. Yep. That's what we call deep talk. Yes. Tapi gue jadi pengen tahu sambil kamu mempersiapkan pertanyaan berikutnya. Apa kalau movie yang menurut kamu itu mewakili banget relationship dan karakter Prilly dan Omara? Movie ataupun series? Movie, series, or karakter. Or karakter ya. Ini kalau contohnya misalnya kalau di kita tuh, kita salah satu film yang kita ngerasa kita banget tuh Mad Men. Secara apa namanya, visualnya, storyline-nya gitu, brengsek-brengseknya juga ada gitu kan. Oh, itu kan preferensi selera. Preferensi selera. Tapi yang menggambarkan kita berdua, WandaVision. Oh ya, itu karakter-karakter di beberapa Marvel. Kayak Eve dan Wall-E, gue kayak anak jalanan sampah gitu, terus elit dari atas gitu ketemuan jatuh cinta gitu. Kalau lo apa? Masalahnya karena kita tuh kesukaannya beda ya. Jadi misalnya aku ini, tapi aku nggak mau jadi ceweknya karena beda kan pilihnya, beda soalnya genrenya beda. Dia nonton Notebook kayak, karena romantis gitu-gitu kan. Sedangkan aku tuh suka. Tapi kalau buat aku, 27 Dresses. Aku sampai nge-capture dialog-dialognya aku kirim ke dia. Ini kamu sama aku pas kita lagi PDKT gitu. Persis banget 27 Dresses, please karakter ceweknya aku, karakter cowoknya itu Omara persis kayak gitu menurut aku. Entah dia setuju atau enggak ya, tapi aku sampai kirimin terus ke dia, kamu mirip ini. Emang kenapa sih? Soalnya ada adegan gini. Jadi si 27 Dresses ini ceweknya itu terstruktur banget, yang kayak di agendanya dia tuh jadwalnya udah jelas, dia akan ngapain aja. Achiever banget, yang kerja terus dan nggak bisa bilang enggak. Kayak aku sebelum ketemu Omara. Tiba-tiba ada satu nih cowok yang hidup tuh fun dong, lo harus bersenang-senang gitu, dan lo mau ngelakuin itu, lo mau atau lo tahu mereka mau lo ngelakuin itu, gitu-gitu. Jadi kayak hampir dialognya itu persis kayak dialog kita pas kita lagi PDKT, persis banget. Posisinya juga sama, lagi di sofa lagi itu. Kenapa sih lo ngelakuin ini? Kenapa nggak lo bilang enggak? What about you? Jadi Omara juga suka nanya gitu pas PDKT, what about you? What do you feel? Nah si ceweknya ini tuh kayak, ya tapi yang penting orang ngerasa gini gitu-gitu. Itu persis banget 27 Dresses. Film yang cowoknya ngomong Hailey Brabich apa ya? Belum ada, nanti kita bikin ya, kita bikin sendiri lah. Tapi mungkin cocok deh yang 27 Dresses. Nanti kita nonton, kita belum nonton tuh. Soalnya si cowoknya yang nyeleneh juga ke ceweknya, kayak apa sih lo yang gitu? Iya sih. Please dong, live a little gitu. Gue dulu nonton sih tapi gue lupa. Jadi oke, nanti ini watchlist kita ya dari Prilly. Nanti kita kabarin Prilly. Oke, silakan dilanjut Pak. Oke. Pertanyaannya masih banyak tuh kayaknya. Kita break ke Q&A-nya teman-teman deh. Tadi kan Bilal udah tuh. Oke. Dari Oke, tim Ranum. Kalau lo nggak jadi Prilly yang sekarang, lo mau ngejalanin hidup yang kayak apa? Jawaban ini tuh pasti berubah-berubah ya. Kalau mungkin ditanya dulu mau jadi Prilly yang gini, mau jadi Prilly yang gini. Kalau jawabannya Prilly yang sekarang, aku mau jadi Prilly yang slow living. Mungkin aku pengen hidup sebagai Prilly yang nggak dilihat publik ya. Mungkin itu definisi slow living aku. Karena kalau kita dilihat publik, ada tuntutan, ada ekspektasi, nggak mungkin bisa jadi slow. Nggak mungkin bisa jadi slow kalau kita itu hidupnya dilihat publik dan ada ekspektasi dari luar gitu. Karena pasti kita ngejalanin hidup ada influence dari luar, itu udah pasti gitu. Seslow-slownya pasti ada pengen, aku pengen ini biar untuk ini, ada untuk ini. Nah, mungkin aku pengen jadi Prilly yang nggak dilihat publik, mungkin nggak jadi public figure. Oke, gua refine sedikit ya. Ideal day
Lo tuh kayak gimana? Yang menurut lo ini satu hari ideal banget dari bangun tidur sampai lo ngantuk tidur lagi. Itu yang paling ideal kayak gimana? Bukan rutin aku tapi ya. Bukan. Ya ideal. Tapi kalau lo mau masukin rutin lo di situ untuk jadi pondasi, misalnya gue mau nge-gym dulu sejam biar gue segar kan, ya itu that's the ideal. Iya, Coba. iya. Ideal aku ya, mungkin karena aku pernah ngelihat ada orang posting ini dan aku ngerasa oh my god, that's the life that I wanted kalau aku bukan Prilly gitu. Oke. Bangun tidur, bikin sarapan sendiri dan sarapannya nyantai, nggak harus diburu-buru. Apa sarapannya? Dia sarapannya kayak sour bread sama omelet, Oke. kopi. Bikin kopi pakai susu gitu, terus pakai cinnamon atasnya. Terus dia bisa sempet makan sampai habis apa segala macam. Terus aku ngelihat waktu untuk dia siap-siap tuh nggak gedabak-gedubuk gitu. Itu jam berapa tuh bangunnya tuh? 7 lah. 7. Jam 7. Karena aku suka juga bangun pagi. Oke. Kayak lebih bisa ngelihat banyak hal gitu. Siap-siap lah jam 8 santai gitu-gitu. Terus jam 8.30 jalan kaki atau naik sepeda ke tempat kerja. Oke. Jadi dengan udara yang masih pagi, dengan yang kayak masih fresh, cantik gitu. Turun kerja, dan kerjanya itu aku ngelihat kadang dia di desk, kadang dia ngomong sama temennya, meeting dan segala macam. Terlihat kerjaannya itu nggak penuh tekanan lah ya. Kayaknya bukan owner bisnis atau bukan apa, mungkin dia kerja di kantor apa, tapi yang masih dia suka gitu. Aku ngelihatnya. Terus dia pulang jam 4 sore itu udah siap-siap pulang lagi, jalan kaki. Oh ini PNS sebenarnya nih. PNS di IKN Tapi kayak di ini. luar negeri ini. PNS di IKN nih kayak ini. Ini di luar negeri soalnya. Bule nih dia nih. Jadi mungkin dia naik sepeda juga nggak panas, udaranya Iya, dingin iya. karena pakai Nggak polusi coat. lagi Iya, kan, pakai iya. coat. Pulang Oh ala-ala Google Apprentice gitu ya? iya kayak gitu deh. Terus dia pulang bersihin muka, making dinner, terus masih bisa nonton TV abis itu sebelum tidur. Simple. Gitu, simple banget, simple life yang nggak ada tekanan apapun, just ya udah bersosialisasi jalan, kerja jalan, tapi nggak ada tekanan yang gimana-gimana, makannya juga enak-enak, dia bikin sendiri gitu. Jadi cukup gitu, cukupnya itu nggak muluk-muluk, cukup bisa makan enak, cukup bisa punya pekerjaan, cukup bisa punya waktu sama diri sendiri gitu. Menurut lo kenapa? Yang dia bilang duluan cukup bisa makan enak. Sama dong. Gue juga Iya. seneng gue punya teman foodie. Gampang banget ini, ngurusnya gampang banget. Nggak gue kasih makanan enak gitu. Masuk fee yang jadi cerita sedikit mungkin ya, kayak biasanya kan orang kalau misalnya dapat rezeki tiba-tiba gitu kan, terus wah misalnya nih let's say dapat 100 juta, pengennya kayak 50 juta gue habisin deh gitu, atau let's say nih nggak ada tuh 10% atau 5% dari misalnya dapat job gitu yang fee-nya lumayan, terus kayak lo mau apa gitu, kata-kata reward makan itu aja, ya Allah murah banget alhamdulillah gitu. Tapi aku juga gitu lagi. Kayak Kayak kamu mau celebrate your achievement today, gimana kan kamu meeting ini. Gimana kalau kita makan enak? Apa? Donat. ya. Gampang tuh kayaknya. Gue tahu tempat donat enak. Abis ini kita bisa berangkat nih abis ini nih. mau. Ya, that's buat lo cowok-cowok yang dapat low maintenance partner, beneran deh. That's really blessing. Kayak gitu. Tunggu bentar. Tadi kamu ngomong apa? Oh oke. Tadi gue mau nanya gini. Menurut lo tadi simpel banget nih, your ideal of life. Apa satu hari itu? Iya. Tapi kenapa ya orang tuh banyak yang kayak expect something grande dan luxury di dalam hidupnya untuk bisa menikmati hidup. Mungkin karena itu yang terlihat ya. Maksudnya standar society itu begitu gitu. Kita terlihat bermanfaat, terlihat wah di saat kita punya materi berapa gitu. Tapi yang dilupakan sama orang-orang yang melihat konten-konten itu, dia bisa naik private jet, dia bisa punya kehidupan yang sebegitu, itu beban kerjaannya juga melebihi kemampuan kita gitu loh. Kalau misalnya ngelihat orang yang kaya banget, duh tapi kerjaannya ini lagi, aku nggak sanggup sih kerja itu. Iya. Kita tuh harus sadar sama kemampuan kita juga gitu, karena orang-orang kaya di luar sana, mereka itu mungkin nggak punya ketenangan yang kita punya. Iya. Orang-orang crazy rich ya, yang kayak punya private jet, punya ini, itu kelihatannya enak.
tapi dia punya ratusan miliar yang harus dia olah. Olahnya dengan cara punya bisnis ini. Mungkin karena aku orang bisnis juga, aku tahu itu bisnis itu nggak gampang. Kalau lo bangkrut lo bisa bangkrut banget. Kalau untung ya untungnya segitu. Cuma you can't stop. Orang-orang kaya di luar sana nggak bisa berhenti. Itu yang menjadi dialog aku sama Omara gitu, kayak Elon Musk udah punya duit 14.000 triliun, kenapa nggak santai aja sih? Terus dia nyumbangin ke orang miskin gitu. Pas kita obrolin, nggak sesimpel itu lagi buat nyumbang. Kalau dia nyumbang ke orang yang salah bisa dikorupsi duitnya, nggak nyampe tuh ke sumbangan gitu. Mungkin Elon Musk juga ada tuntutan dari presiden mana untuk dia bikin, tiba-tiba dia ada project untuk bikin apa ke Mars, whatever it is gitu. Ya belum tentu Elon Musk bisa nyetir nyanyi lagu yang dia suka dan minum kopi dengan nikmat, bebannya mungkin nggak bisa kita tampung gitu. Iya juga ya. Atau kita ngelihat pengusaha cewek mana gitu, wah naik private jet, punya tas Hermes semua warna, tapi kan kita nggak tahu untuk dia bisa ada di situ dia harus ngelewatin apa. Belum tentu kita sanggup ngelewatin proses orang-orang crazy rich itu gitu. Jadi itulah yang aku sadar. Mungkin juga karena aku berteman dengan orang-orang itu, ada salah satunya aku tahu mereka tuh kerjanya sekeras apa, dan belum tentu aku mau kerja kayak mereka gitu loh. Jadi ya itu sih yang ngebuat aku nggak pernah memimpikan sesuatu hal yang kayak gitu. Kayak gue harus punya private jet gitu, itu nggak pernah jadi mimpi aku gitu. Karena ya untuk aku punya private jet, aku harus punya uang segini. Untuk aku punya uang segini, aku harus kerjanya kayak gitu. Mau gak aku kerja kayak gitu? Enggak lagi. Pengen bisa santai-santai dan nggak mikir gitu. Jadi ya yang orang-orang lupa, orang-orang yang kayaknya luar biasa di luar sana, yang terlihat punya semuanya, itu mereka untuk bisa mencapai itu juga mengorbankan banyak, dan kerjanya itu gila, dan beban kerjaannya itu di level yang kita nggak bisa ngerti gitu. Kayak kayak gitu resiko hidup yang mereka punya juga besar banget, dan nggak semua orang bisa ada di level itu. Dan aku sadar kayak belum tentu gue mau lagi ada di level hidup yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Banyak deh ngedengerin wawancara orang crazy rich, dan perjuangannya itu kan luar biasa juga ya. Apalagi yang kayak dari nol gitu. So dari kita punya komunitas namanya Emotional Intelligence Community. Ada pertanyaan nih dari Mizati Dewi Wasdiana. Sebagai perempuan yang mandiri dan berdaya, bagaimana Kak Prilly memandang peran pasangan dalam hidup? Apa kriteria yang menurut Kak Prilly bisa membuat Kak Prilly merasa utuh dan tenang? Pasangan itu adalah teman hidup juga ya, teman kita menjalani hidup gitu. Berarti kita diskusi sama dia, mau memutuskan sesuatu ngobrol sama dia, dan juga pelengkap kebahagiaan. Kalau aku selalu bilang jangan pernah jadiin pasangan itu sumber kebahagiaan. Kamunya harus bahagia dulu nih untuk bisa ngerasain kebahagiaan itu. Jadi dia pelengkap kebahagiaan kita. Kalau ada dia, semuanya jadi lebih lengkap. Dan jangan sampai menjadikan pasangan itu obat gitu ya, karena dia nggak bertanggung jawab sama luka yang kita punya gitu. Dia nggak bertanggung jawab sama trauma-trauma yang kita punya. Jadi dia itu harus menjadi pelengkap kebahagiaan, teman hidup, dan teman berdiskusi, tapi bukan obat. Jadi jangan paksa pasangan itu untuk menyembuhkan kita gitu, kitanya yang harus sembuh sendiri. Ketika aku tahu teori itu, dulu kan waktu masih muda, ya mungkin kalau gue pacaran dia bisa menghilangkan trauma-trauma masa lalu gue, atau gue bisa lebih pede karena gue punya pacar yang bisa memvalidasi gue gitu. Ya itu nggak akan beres tuh nanti hubungannya. Tapi ketika aku udah lebih dewasa dan aku udah tahu value aku apa, kebahagiaan aku apa, pas Omara datang itu dia menjadi pelengkap yang luar biasa, yang membuat hidup aku lebih cantik gitu, tanpa dia harus bertanggung jawab dengan apa yang aku pikul di punggungku ini gitu. Dia justru jadi bisa meringankan tanpa aku harus menuntut dia mindahin beban itu ke dia gitu. Jadi ya pelengkap hidup ya. Jadi teman berantem juga, teman diskusi juga, dan pelengkap hidup gitu, pelengkap hidup kita. Gitu sih kalau aku ngelihatnya. Pelengkap kebahagiaan, I like it. Pelengkap kebahagiaan. Artinya lo udah bahagia, lo udah fulfill sama diri lo sendiri, lo udah secure, terus dikali 2. Dikali 2, iya. Gitu. Karena aku pun hadir di hidup Omara di saat dia bahagia, bukan di saat dia di saat dia secure sama dirinya sendiri, bahkan tidak mencari pasangan gitu. Aku juga nggak lagi mencari pasangan, tapi pas ketemu ternyata yang nggak dicari ini bisa melengkapi kebahagiaan dan hidup kita gitu.
Terus quality apa ya yang dipunya di pasangan tadi pertanyaannya? Sorry. Kriteria Iya, ya. kriteria benar. Kalau dibilang kriteria tuh agak bingung karena aku tuh bisa dapat Omara di saat aku lagi nggak mikirin kriteria apapun gitu. Nice. Dan Omara justru punya sesuatu yang selama ini aku nggak sangka-sangka penting gitu. Apa tuh? Emotional intelligence. Dia bisa mengelola emosi dengan sangat baik. Lebih baik daripada aku. Dan dia itu punya wawasan yang sangat luas, walaupun wawasannya itu beda sama aku. Selama ini tuh aku mencari orang yang sama kayak aku. Semoga aku bisa dapat orang yang sama kayak aku gitu-gitu. Ternyata enggak lagi. Ternyata cari orang yang beda banget, tapi berwawasan juga, kita malah jadi tukeran ilmu gitu. Ternyata punya cowok yang bisa mengelola emosi itu enak banget gitu. Terus punya cowok yang men-challenge kita terus, apa yang kita rasain itu membuat kita jadi nggak avoidant, karena aku avoidant banget kan. Pengennya tuh kalau lagi ngambek dirayu sampai selesai aja. Kalau marah nggak di-challenge aku, kenapa kamu ngambek? Ya soalnya gini-gini, nggak make sense. Ini gini, awalnya kayak, kenapa sih ini bukan kriteria yang gue maunya dirayu aja. Tapi ternyata kriteria itu yang menyembuhkan aku dari sifat avoidant yang biasanya ngindarin masalah. Aku jadi berani ngadepin masalah sekarang. Dan ternyata itulah yang aku butuhin gitu. Jadi mungkin kriterianya carilah pasangan yang bisa jadi sahabat juga. Gitu sih. Jadi kita punya kebebasan untuk terbuka. Aku punya second account by the way, untuk curhat-curhat. Pas sama Omara, second account itu gak aktif. Karena ternyata pas aku sadar kenapa ya aku sama Omara tuh gak ada keinginan pengen ngepost, gak ada keinginan pengen curhat sama second account yang isinya sahabat-sahabatku gitu. Karena ternyata kalau aku punya masalah, pasanganku bisa aku jadiin second accountku gitu. Aku gak perlu curhat lagi sama sahabat aku kalau aku berantem sama pacar. Biasanya kalau berantem sama pacar langsung larinya ke Indah. Masa dia gini-giniin gue, langsung di sahabat kita benci sama pacar kita kan langsung gila gini. Kalau sama Omara, karena Omara itu kayak sahabat juga, aku punya masalah sama dia, aku langsung ngomongnya sama dia, nggak pengen curhat ke sahabat, karena aku malah melindungi Omara. Aku nggak mau Omara tuh jelek di mata sahabat aku gitu. Punya masalah sama hidup yang seabsurd apapun, nggak mau curhat sama temen atau second account karena dia adalah human diary aku juga gitu. Dan itu rasanya damai banget. Aku nggak butuh validasi dari siapapun atas perasaanku karena aku punya dia gitu. Yang aku rasa dia bisa menampung semua yang aku rasakan, dan aku percaya untuk terbuka sampai layer yang paling dalam gitu. Karena aku kadang ngerasa kita tuh kayak bawang tau gak sih, kayak kulit terluar itu ternyata ada kulitnya lagi, ada lapisannya lagi gitu. Nah aku sama Omara tuh aku bisa terbuka sampai lapisan yang paling dalam, yang dimana aku bisa jadi rapuh banget gitu, sehingga aku tidak perlu curhat-curhat lagi di second account, curhat-curhat di close friend. Aku nggak perlu dikit-dikit ngadu ke sahabat, dikit-dikit kabur. Rumah sahabat aku di Sukabumi by the way. Kalau ada masalah bayangin aku kabur ke Sukabumi. Ngapain lu di sini? Tiba-tiba aku bisa nggak bilang-bilang dia, gila lu ngapain ke Sukabumi? Nggak apa-apa, gue mau capek aja. Dan ke rumah sahabatku aku cuma tidur-tiduran menghindari masalahku yang di Jakarta gitu. Nah sekarang ternyata pas kita punya pasangan hidup yang bisa jadi sahabat kita, yang bisa jadi human diary kita, hal-hal lain tuh jadi nggak perlu gitu. Nah itu sih kriteria aku. Jadi carilah pasangan yang bisa jadi temen gitu. Dan nggak apa-apa kamu berperilaku kayak kamu lagi di temen kamu. Karena kan kita suka dilarang-larang sama sahabat kita. Kalau aku pernah soal di hubungan yang di saat aku berperilaku jadi diriku ke sahabatku tuh kayak nggak sopan gitu loh. Kayak kok lu ke pacar lu gitu sih. Nah ternyata sama Omara tuh nggak ada boundaries itu gitu. Aku bisa jadi diriku kalau aku lagi sama sahabatku gitu. Ya gue sampai sekarang masih bilang dia bitch kok, jadi don't worry. Bisa ngeplak-ngeplakan nggak? Aku bisa noyor dia juga bisa noyor aku gitu. Kalau udah suami istri noyornya beda. Gimana tuh noyornya? Ini lagi memancing ya, memancing ya. Tapi nih ya, patternnya yang gue lihat adalah gini. Di saat orang itu udah secure sama dirinya sendiri, udah happy, dia nggak banyak kriteria. Iya lagi. Malah yang banyak kriteria itu yang nggak tahu dia mau apa di dalam hidupnya. Karena butuh itu untuk ngisi gitu kan. Gue mau yang begini. Makin banyak kriterianya, itu tanda bahwa lu nggak tahu apa yang lu mau di dalam hidup. Iya. Gitu. Kita kalau nanya-nanya pasangan-pasangan yang happy sama pernikahannya, kalau ditanyain mirip-mirip kayak lo gitu, kayak apa ya? Ya jadi sahabat aja lah gitu. Iya, yang bisa jadi sahabat iya. apa gitu. Enggak mikirin kriteria.
Iya, cukup yang ngebuat kita merasa secure dan nggak merasa bersalah untuk jadi diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang paling kita nggak suka. Kadang kan kita ada ya sisi diri kita yang gue nggak suka, lagi sisi gue yang ini. Misalnya kita kadang pemarah atau ngambekan, atau ternyata kita cengeng. Tapi ternyata pas di depan dia kita nggak apa-apa jadi diri kita yang bahkan kita kadang nggak suka sama sisi itu gitu. Dan dia bisa menerima itu, bisa menjadikan itu hal yang positif, Ataupun men-challenge. men-challenge. gitu. Emang gue gitu ya. Dulu. Aku diketawain kalau nangis. Iya kan? Gue kan cengeng banget ya, nonton film aja suka nangis gitu Iya. kan. Nah itu kalau dia nih gitu kayak kenapa lagi nih, nangis apa lagi nih, ini dari mana lagi nih, terus udah selesai, udah selesai, udah move on abis itu. Iya, sumpah. Kadang-kadang cuma pengen dikeluarin aja. Aku bener-bener cengeng juga kayak gitu. Aku kan suka kelepasan kalau ketawa tuh suka nabok gitu loh. Yang kayak gitu suka nabok. Lututnya dia tuh lagi keseleo, terus aku tabok lututnya kan. Terus dia reaksinya karena itu sakit banget. Au. Aku nangis dong. Maaf. Terus dia jadi maaf aku bukan. Loh kok jadi aku yang minta maaf sih? Kamu sih nangis gitu. Maaf aku tadi nggak sengaja. Nggak apa-apa, aku tapi bereaksi ini soalnya ngilu gitu. Jadi malah ketawa gitu. Ya sama sih, aku juga cengeng banget parah. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan kalau bisa jangan ditahan-tahan. Aku baca lagi yang kenapa sih pacar gue istri gue apa-apa nangis. Aku baca lagi karena aku bisa sedetik nangis, sedetik ketawa gara-gara FYP TikToknya apa yang bikin sedih nangis. Geser tiba-tiba yang lucu ketawa, jadi kayak aneh ya kita. Emosi kita jadi ups and downs. Ya aku ngelihat emosi scholar gitu. Jadi Iya. kalau punya istri yang range of emotionnya tuh banyak, ya range of colornya banyak gitu, seru gitu. Iya. Dengan hidup gua yang sangat struktur kaku dan hitam putih kayak filmnya Oppenheimer ya kan, dapatnya yang film Barbie. Susah gitu. nangis ya pasti. Susah. Susah banget. Sama. Ya Umar juga susah nangis. Dia mau ada apa juga nggak nangis. Kayaknya nih orang kayak Tapi gitu bingung. kita ngerasain nangis. Cuma nggak keluar air mata Cuma aja nggak keluar air kan. mata. Iya. Gitu. Iya cowok kebanyakan gitu kali ya. Apa karena udah kebiasaan dari kecil jangan nangis ya cowok gitu ya. Nah aku tuh yang salah satu insight yang aku dapetin dari dia tuh adalah baru tahu kalau kadang-kadang dia, misalnya dia marah, aku tahu kadang-kadang kalau orang marah itu sebenarnya dia lagi crying inside. Tapi baru tiba-tiba one day gitu ya dia lagi marah-marah, gue sebel kalau dia lagi marah-marah, terus dia tiba-tiba bilang, aku nih sebenarnya lagi nangis tapi aku nggak bisa nangis, jadi yang keluarnya marah. Bisa gitu ya. Kamu lagi nangis, jadi yang tadinya udah sebel lu marah-marah ngapain sih, kayak kamu lagi nangis, sayang langsung gue baik-baikin gitu, kayak baru tahu di situ. Kadang tuh cowok memang sulit gitu kan untuk mungkin mengungkapkan. Let's say mereka cukup stabil dalam menghadapi tekanan gitu, tapi mereka belum tentu bisa berekspresi. Nah kadang-kadang jadi aku yang bantuin gitu loh untuk pasangan kita bisa jadi berekspresi. Iya, aku malah kadang sayang kalau kamu mau nangis aja, atau kalau kamu sedih nggak apa-apa tunjukin sedih, karena orang-orang sekitar kamu itu berhak tahu apa yang kamu rasain. Aku bilang gitu. Kayak jangan kamu sebenarnya terharu atau kamu sebenarnya sedih tapi kamu nggak mau nunjukin itu. Bisa jadi orang terdekat kamu tuh butuh tahu emosi itu loh gitu. Kayak kalau misalnya kita berantem, kalau dia sedih kan aku mungkin akan lebih lunak ya. Tapi karena mukanya dia serem gitu, aku jadinya kayak kok dia kayaknya marah dan nggak merasa sedih gitu. Jadi kita lagi lebih bawel. Besok lo bilang gini, apakah kamu sebenarnya merasa sedih sayang gitu, tapi muka kamu aja yang marah gitu. Muka kamu aja nih kayaknya serem gitu. Kayaknya kamu mungkin sedih ya gitu. Nah aku tuh suka bilang gitu. Dia kan kadang mungkin gengsi untuk ini, karena anak cowok harus kelihatan tough kan, mungkin didikannya gitu. Benar. Gitu sih. Padahal sebenarnya Hello Kitty ya. Iya. Alright, ini kan tadi ngomongin yang kayak sedikit motivational, tapi ini sebenarnya juga ada unsur motivational sedikit sih. Namun mungkin kita lihat dari perspektif yang berbeda, perihal kegagalan gitu. Ini 2 pertanyaan terakhir lah gitu. Jadi kayak di dalam kesuksesan kita, di dalam hidup ini ada beberapa kesuksesan. Hal yang paling real menurut gue adalah kegagalan, even dibandingkan dengan kesuksesan itu sendiri gitu. Kadang kesuksesan bisa karena emang skill kita, kadang kebetulan, kadang ada bantuan dari yang lain gitu. Yeah. Tapi kalau gagal tuh kayak pupuk gitu. Pupuk kan bau ya, gitu. Pupuk tuh bau, tapi rupanya manfaatnya banyak gitu untuk pertumbuhan kan gitu. Jadi aku ngeliatnya kegagalan tuh seperti pupuk. Nah, mungkin kita lihat the idea-nya dulu.
kenapa sih orang lebih takut terlihat gagal daripada takut hidup tanpa makna? Itu dari segi idenya. Dan kalau dari experience Prilly sendiri gitu, apa delayed sukses atau sukses yang kayaknya susah banget dan ketunda banget yang paling worth it, yang Prilly tunggu-tunggu dari dulu dan akhirnya kesampaian. Dan itu kan pasti ada kegagalannya apa aja. Nanti mungkin bisa di-sharing. Kenapa orang lebih takut gagal daripada hidup tanpa makna gitu? Mungkin karena yang satu bisa dikontrol, yang satu enggak. Karena kayak kita takut gagal. Nah, kegagalan itu tuh kita ngerasa gue bisa mengontrol nih supaya supaya gue nggak gagal. Gue jangan gini. Dan gagal itu kan yang terlihat ya. Sedangkan makna hidup itu, satu, kita nggak bisa mengkontrol hidup. Dua, makna hidup orang beda-beda. Tiga, makna itu nggak kelihatan. Jadi kegagalan kelihatan, makna nggak kelihatan. Makna hidup orang itu beda-beda dan nggak tahu apa maknanya, nggak kelihatan di mata orang lain. Kayak nggak mungkin kita bertindak kayak gini terus orang bisa langsung, oh makna hidup dia ini nih, makanya dia ngelakuin itu. Tapi ketika gagal, seluruh orang ngelihat gitu, orang sekitar kita langsung tahu ini orang gagal. Dan pasti kita sebagai manusia punya kecenderungan takut untuk sesuatu yang lebih terlihat daripada yang nggak terlihat dong gitu. Makanya aku ngerasa ya pantas aja kita takut gagal, karena kita takut ada judgement itu kan, karena itu terlihat sama orang lain. Sedangkan makna itu antara hidup dan diri kita sendiri gitu. Makna hidupku sama makna hidup orang sekitarku bisa jadi beda, and we never even talk about it. Kita nggak pernah kan, aku jarang banget sih kalau ngumpul sama keluarga atau orang terdekat, makna hidup buat kamu tuh apa? Nggak bakalan kita ada conversation itu. Tapi kalau gagal, kenapa kemarin kayak gitu? Kok bisa sih? Kegagalan itu akan selalu menjadi topik kalau kita ngomong sama orang lain. Tapi makna hidup nggak pernah. Makanya aku rasa orang akan lebih takut gagal daripada hidup tanpa makna, atau ngomongin makna hidup sendiri aja nggak pernah gitu. Itu sih makanya kenapa kita jadi terbangun menjadi orang yang takut gagal. Apalagi di era modern sekarang, kegagalan itu terpampang nyata karena ada sosial media, orang nyari informasi itu bisa dari mana aja. Aku sampai ngerasanya gila ya, dulu tuh yang bisa dibully cuma public figure. Tapi di era sosial media sekarang siapapun bisa dibully, karena siapapun bisa viral. Itu menakutkan banget kan gitu. Dulu konsekuensi ini cuma public figure nih yang punya, tapi itu adalah pilihan kita. Kita memilih kerjaan ini. Yang bukan public figure gimana ya? Yang pilihan hidupnya nggak pengen terlihat orang, tiba-tiba nggak sengaja viral gitu, terus dijudge hidupnya. Aku lumayan kepikiran sih sama yang kayak gitu-gitu gitu. Makanya orang takut gagal. Tapi makna hidup orang aja kadang kita nggak omongin makna hidup kita itu apa gitu kan. Itu sih menurut aku. Bahkan belum tahu. Bahkan belum tahu kadang gitu. Makanya ya takut gagal lah kalau hidup tanpa makna, ya nggak tahu deh. Makna hidup juga nggak tahu apa, bisa jadi ini juga tanpa makna gitu kan. Gila nih, nihilism banget. Gila. Kebanyakan ngobrol sama anak filsafat ya. Gue punya satu pertanyaan terakhir nanti buat penutup, bagus banget lah pokoknya. Oh gitu. Ya terus kegagalan atau delay sukses yang paling lo syukurin itu apa? Mungkin kalau misalnya gini ya, kalau aku ngomongin delayed sukses, karena aku juga masih umur 30, aku takutnya tuh orang akan ngira aku gak bersyukur gitu. Karena balik lagi kita semua punya target yang beda-beda. Cuma mungkin kalau aku bisa sharing dari perspektif aku, karena aku kerja di industri hiburan tuh dari umur 13. Of course dari umur 13 itu jadinya kita punya sesuatu yang ingin kita capai gitu, yang kita pengen gapai secepat mungkin. Karena balik lagi kita suka ngebandingin diri kita sama orang lain, ngebandingin achievement kita sama orang lain. Pada saat aku berkarir dari umur 13, dari sinetron yang dikata-katain alay sama orang-orang gitu ya, ganteng-ganteng serigala. Habis itu pindah ke film, rasanya itu langsung aku pengen jadi aktor yang baik. Jadi aktor yang baik gimana sih? Aku harus dapat penghargaan sebagai aktor. Itu kan jadi kayak nomor satu kita. Terus kita bandingin deh sama orang lain. Dia udah dapet di usia gue, dia udah dapet pas dia lebih muda dari gue, kok gue nggak bisa sih? Maka mendapatkan penghargaan sebagai aktor yang aku nggak dapetin pada saat itu, karena aku mungkin nggak ada yang nawarin film kayak gini, nggak ada yang nawarin karakter kayak gini. Kok orang bisa dapet karakter kayak gini? Itu aku anggap sebagai delay sukses. Padahal nggak delay. Karena kita ngebandingin sama orang yang mungkin nggak sengaja mendapatkan itu lebih awal aja, tapi belum tentu itu delay buat kita. Dulu itu sempat aku anggap delay. Kok gue nggak dapet ya karakter yang gue pengen, teman-teman gue udah gitu. Kok gue nggak dapet ya pengakuan yang gue pengen, teman-teman gue udah.
aku menganggap itu delay, padahal enggak. Ketika aku mendapatkan itu, aku malah menganggap, oh my god, ternyata pas udah didapetin, aku tuh termasuk orang yang ngedapetinnya di usia muda loh. Aku harus lebih bisa mensyukuri ini, dan aku harus bisa lebih enjoy prosesnya tanpa ngejar ini lagi. Karena ini aku udah dapetin, sekarang aku harus belajar lagi untuk menjalani prosesnya yang benar, dengan hati yang lebih lapang, dengan hati yang lebih terbuka, dengan hati yang lebih enjoy gitu. Karena kerja sebagai aktor kita harus enjoy, kalau enggak beban. Soalnya karakter itu kan kita mempotret emosi yang mungkin belum pernah kita punya gitu kan. Dulu itu aku anggap sebagai delay sukses, mendapatkan karakter yang aku mau, mendapatkan penghargaan karena teman-teman aku udah, karena banyak contoh lain yang dapat lebih mudah dari aku. Tapi ternyata ketika aku pikirin lagi itu nggak delay sih, karena aku juga toh masih muda gitu. Right on time. Right on time. Jadi ya tergantung bagaimana kita melihat itu semua delay atau enggak. Makanya aku selalu bilang jangan pernah bandingin chapter hidup kita sama orang lain. Dia udah di halaman ke-25, kok gue baru halaman 2 ya? Ya bisa jadi dia mulai lebih awal. Timeline hidup kita itu benar-benar beda-beda banget, dan pasti kita akan dapat di waktu yang kita udah siap mengemban itu gitu. Gitu sih. Nice. Di klip di TikTok rame nih. Parah. Kerjaan lo nanti, kerjaan lo. Terus yang komen, lu mana nih? Netizen will be netizen. Oke. Pertanyaan penutup. It's a very fruitful conversation today. First of all, thank you for sharing your perspective. Aku pengen meng-highlight the last session ini sebagai Prilly Philosophy. Waduh. Setiap orang dengan chapter hidupnya masing-masing pasti punya perjalanannya mereka. Dan di momen yang saat ini pas kita ngobrol, kelihatannya Prilly justru lagi shifting, lagi transform, menuju ke sesuatu yang kita nggak tahu nih ke arah mana gitu kan. Kamu punya goal kamu sendiri, dulu kamu punya latar belakang, tapi ini bakal berubah nih abis ini. Nah, filosofi, value ataupun prinsip apa yang akan nge-guide kamu di dalam perjalanan baru ini yang mungkin aja bisa menginspirasi orang lain. Tapi inspirasi itu belakangan lah. Yang penting apa sih value, prinsip ataupun filosofi yang kamu pegang untuk diri kamu sekarang yang lebih kuat for yourself dan untuk maju ke depan. Ini adalah satu kalimat yang pasti Omara akan ketawa karena ini gara-gara dia menghadiahi aku buku ini. Oh, jadi ini karena gue nih gitu. Dia pasti jadi kayak kredit dia. Waktu itu aku ngejudge dia banget, gila ya gue lagi sedih dikasih buku yang bikin stres gitu. Karena aku lagi curhat sama dia, tiba-tiba nih buku buat kamu. Dia ngasih buku The Myth of Sisyphus. Baik. Halaman chapter pertama kan gila depresif abis gitu. Kayak apa sih makna hidup ini, absurditas bla bla bla. Kan gue lagi sedih tuh butuh yang dihibur-hibur gitu ya. Tiba-tiba pas aku baca sampai abis, itu menjadi pegangan hidup aku sekarang gitu. Bahwa kita harus membayangkan Sisyphus itu happy, Sisyphus itu bahagia. Dia yang menjalani hidupnya penuh dengan absurditas yang kalau orang lain lihat tuh nggak ada maknanya. Lu mendorong batu sampai atas terus ke bawah lagi terus lu dorong lagi. Kok lu nggak mati aja sih? Kenapa Sisyphus memilih menjalani hidup itu daripada dia mengakhiri hidupnya sendiri? Ya karena ternyata dalam mendorong batu itu dia memiliki maknanya sendiri, dia menciptakan makna di hidupnya sendiri. Itu cara aku melihatnya ya. Mungkin kalau Omara beda lagi karena kita pas diskusi ini gila ya outputnya beda kalau kamu baca, kalau aku mungkin dia menganut filsafat apa, dia beda lagi melihat itu gitu ya. Kalau aku interpretasinya iya ya, kita harus membayangkan Sisyphus happy karena dia aja absurd hidupnya, cuma mendorong batu. Tapi dia nggak bunuh diri. Tapi dia menemukan makna dalam struggle yang dia miliki. Ya berarti aku juga harus membayangkan itu di dalam hidupku. Ketika aku mendapatkan masalah yang menurut aku sangat-sangat berat, aku bisa kok ngelewatin ini. Ini hanya salah satu dari absurditas hidup yang aku harus lewati dan aku harus menciptakan makna terhadap itu sendiri gitu. Pas aku ngomong ini dia pasti akan kayak gile, udah nggak jadi anak PR marketing ya, jadinya anak filsafat. Karena kan biasanya aku terpaparnya sama buku-buku yang marketing, very PR. Tiba-tiba pas buku filsafat aku jadi kayak, ya mungkin hidup ini gak ada maknanya, kita harus jalanin aja. Waduh siapa nih yang lagi ngomong? Tapi itu yang aku pegang dan akhirnya ngebuat aku jadi lebih bisa menjalani hidup itu gak harus muluk-muluk sih. Dan di saat aku mendapatkan masalah yang sepertinya membuat aku ingin hilang gitu, kayak ya Allah apalagi ini ya Allah gitu, aku malah yang kayak apa sih makna dari masalah ini? Kita cari yuk.
ya ini emang hidup absurd aja, tiba-tiba nanti lagi kayak gini, besok nanti beda lagi. Ya emang kita harus jalanin aja sebagai manusia, nggak usah sibuk mencari hikmahnya, jalanin aja. Nanti kita akan temuin sendiri hikmahnya apa gitu. Kita punya lagu bunyinya kayak gini. That's life. Itu kalau kita lagi pusing pasang lagu itu kayak udah hidup ini ya udahlah ya gitu, kayak oke lah gitu. Ya, begitulah. Alright, so thank you so much Prilly udah sharing pengalaman, wisdom, dan aku yakin banyak teman-teman di sini catatannya bisa aja lebih dari 3 poin. Pernah tuh waktu itu kita bikin video nulis tuh sampai 20-an poin. Ini gue yakin ada juga nih pasti yang nulis kutipan-kutipannya Prilly sampai puluhan. So please apapun yang udah kamu dapetin dari video ini, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bagiin 3 buku. Boleh ingetin lagi apa aja 3 bukunya Prilly? Ada 5 Detik Rasa Rindu, Retak Luruh Kembali Utuh, dan Ruang Tengah Ingatan. Iya, semuanya adalah karya Prilly. So tulis di kolom komentar. Nanti kita akan pilih berdasarkan apa sayang? Suka-suka kita. Kan hidup harus suka-suka kita kan. Suka-suka aja. Alright, so dari aku mungkin itu dulu. Anything else from you? Anything else from Prilly? Aman. Oke. Thank you Teman-teman, semuanya. thank you so much. Kalau gitu kita aku Anes dan Yaser kita pamit dulu dari Sapio Pato. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.